My senior brother is so steady bab 1 sampai dengan bab 10. Kapan? Kapan? Lonceng merdu itu terbang bolak-balik di antara awan-awan sebagai pusat dari 3.000 dunia. Hong Wu Zhou juga mengantar pada pagi hari, bintang matahari terbit dari langit timur, dan bintang-bintang mundur dari langit. Timur memenangkan barat laut Zhenzhou, dekat sudut Cina Tengah yang tidak mencolok, susunan sutra halus yang besar menyerupai mangkuk kaca terbalik, yang mencakup lusinan puncak hijau di dalamnya. Di bawah sinar matahari, deretan besar dinding membiaskan cahaya warna-warni pudar, dan gelombang aura yang terlihat dengan mata telanjang berkibar bolak-balik dalam arai. Di pegunungan, burung dan roh peri berkeliaran di antara mereka, di antara awan dan kabut, sesekali muncul penampakan meringkuk ringan, dan senar jatuh. Di ruang terbuka di samping beberapa loteng hutan, ada juga banyak siluet duduk di atas tuna dan lepas landas dan menari, membentuk gambar gunung peri. Dengan cahaya pagi, awan putih perlahan-lahan melayang dari pantai timur dan terbang langsung ke sekitar arai besar ini. Berdiri di atas awan adalah dua sosok, satu tinggi dan satu pendek. Tinggi adalah seorang pria tua dengan rambut abu-abu. Dia membawa seorang gadis lingsiu 8 dan 9 tahun. Bayun memiliki hati yang panjang, jadi mengapa tidak khawatir tentang angin sepoi-sepoi dengan kiri. Mendengarkan suara lama dan bernyanyi. Hong Meng membuka naga dan Phoenix, dan puluhan ribu yuan akan dibanting. Saya tidak melihat sendai naik ke pavilion, tetapi hanya mendengar Chong Xiao Jiuhuage. Ferry menyeberangi sungai sendiri, dan tawa itu menertawakan bencana. Tanya Jun mengapa dia peduli dengan kampung halamannya, orang bijak harus kehilangan tulang. Linge, dengarkan baik-baik. Kata-kata, sejak perang Lich kuno, ras manusia Daoxing, pemurnian gas ras manusia kami secara bertahap menempati sebagian besar tanah kecuali Beiju Luzhou, yang menyebar lebih dari 3.000 dunia, dan dunia kecil yang tak terhitung jumlahnya, tetapi Nanyun Beizhou karena kemanusiaan. Tempat keberuntungan membatasi saya untuk menunggu masuk dan keluar. Tempat ini adalah Dongsheng Zhenzhou, salah satu dari dunia pertama dari 3 alam. Linge, lihatlah pegunungan peri di depan ini, apakah itu Zhongxiu Huiling, sangat mengesankan. Gadis itu mengangguk dengan cerdik, matanya penuh aura berkedip lembut, dan beberapa wajah gemuk bayi tersenyum penuh harapan. Dia menjawab, suaranya seperti tangisan pertama burung muda, dan dia mendengarkan dengan lembut, tapi dia selalu sedikit takut. Ya, itu sangat mengesankan. Itu bisa menempati vena spiritual di tanah yang dekat dengan Cina, kekuatan sekte kami sangat kuat. Pria tua itu tersenyum dengan janggut yang puas, dan dengan bangga menjentikkan debu. Gadis dengan rok teratai itu bertanya pelan, kalau begitu tuan, mengapa kita tidak pergi ke Tiongkok untuk mengambil tempat? Old Daol tiba-tiba ditanya dan tertawa, ada terlalu banyak orang kuat di negeri Tiongkok Tengah, dan tidak aman untuk hidup di dunia spiritual itu setiap hari, tetapi lebih baik bersih dan nyaman di sini. Linge. Gadis itu menundukkan kepalanya dengan sopan, kau di sana. Hari ini, aku akan membawamu ke gerbang abadi ini untuk guru. Di masa depan, kamu harus berlatih dengan baik, dan kamu tidak boleh mengendur, dan berjuang untuk kultivasi awal dan kesuksesan. Gadis itu memiringkan kepalanya dan bertanya dengan suara rendah, tapi tuan, apakah Anda peri? Batuk. Pria tua itu terbatuk-batuk, ada beberapa kesalahan dalam praktik guru di tahun-tahun awal, tetapi Cheng Xian dalam 20 tahun ini. Pergi, dan bergabung dengan pertempuran sebagai guru. Anda harus ingat bahwa nama Taois kita adalah, Du Xianmen. Nenek moyang Gunung Kaisan adalah orang asli dari Kunlun Duer Barat, yang terkenal dalam daftar dewa-dewa peri hari ini. Khotbahnya adalah, Yikis Heng Tian Dao, ini adalah metode sihir yang sangat mendalam dan berumur panjang. Ingat semua. Ini adalah tumit Anda di masa depan, jangan sampai dilupakan. Aku ingat semuanya. Gadis itu mengangguk dengan sangat serius, lelaki tua itu menjentikkan debu, dan mendorong awan putih ke arah depan, perlahan-lahan mendekat, dan juga mengeluarkan simbol batu giok sebesar tamparan. Melihat bahwa Yufu memancarkan kelebihan lampu hijau, dan gunung besar Hushan perlahan-lahan memecahkan celah, dan Ronglau membawa gadis itu ke awan. Begitu para mentor dan murid-murid memasuki medan perang, beberapa bangau putih turun dari awan, di atas mereka berdiri beberapa pemuda dengan gaun dan gaun, mereka adalah murid yang bertugas berpatroli di pegunungan pada saat itu. Mereka menyapa Lao Dao, dan berkata, Paman Qiyuan. Setelah meminta gadis itu menjadi murid baru dari Dao tua, mereka menginjak derek putih dan pergi dengan gembira. Mata besar gadis itu memantulkan punggung dua murid wanita yang anggun. Tuan, kapan Linge bisa menginjak peri dongeng untuk mengendalikan langit? Ketika Anda telah mengembangkan 5 kualitas Anda di dada Anda dapat melakukan apa yang dapat Anda lakukan, kata Lao Dao Qiwan Fusu sambil tersenyum. Anda melihat itu adalah peri bangau, pada kenyataannya, mereka semua diubah oleh beberapa instrumen magis. Jangan khawatir, berlatih perlahan. Iya. Sebagai seorang guru, saya akan membawa Anda kembali ke pertemuan puncak kami, dan kemudian menangani banyak hal untuk Anda. Meskipun kami hanya memiliki Anda bertiga, mentor dan magang kami, tetapi kami juga memiliki gunung di gerbang. Ini memang suatu kehormatan besar. Ketika Qi Yuan mengatakan ini, wajah tua dengan sedikit angin dan embun beku juga menunjukkan sedikit kesombongan. Fokus gadis itu bukan pada bukit eksklusif, dia menghitung jarinya. 3 orang. Tuan,
Tapi kita hanya punya 2 orang. Oh. Apakah kamu tidak memberitahumu seperti ini di sepanjang jalan? Lihat ingatan guru. Qi Yuan Lao Dao menatap awan putih yang melayang di langit, dan berkata dengan ringan, kamu juga punya saudara di atas, seorang murid yang dikumpulkan 100 tahun yang lalu. Sekarang, itu juga ya, itu bisa berdiri sendiri. Bakat bagus. Yaitu, hehehe. Gadis itu berjinjit, Tuan, kau tertawa sangat aneh. Linge, kamu harus ingat, Qi Yuan menatap bayi magang yang baru saja diambilnya dari sebuah dunia besar. Wajahnya lurus, matanya penuh cahaya, dan lipatan di wajahnya sepertinya hanya membentuk 2 karakter besar. Serius. Gadis-gadis sangat berbakat, dan mereka juga cukup pintar. Sejak mereka masih muda, mereka sudah mengenal etiket dan pengetahuan umum. Melihat guru begitu serius, mereka segera bangkit dan fokus mendengarkan. Tahu tua itu tiba-tiba menghela nafas lagi, tampak berkecil hati, dan berbisik, kakak dan kakakmu berlatih, ada beberapa masalah, mereka sering berbicara omong kosong, dan mereka juga memiliki beberapa argumen yang bengkok. Anda dapat meminta dia untuk berlatih di masa depan, tetapi jangan dengarkan dia sebagai seorang pria. Menjadi manusia, guru akan fokus mengajar Anda. Gadis itu berkedip, meskipun dia tidak tahu mengapa, dia mengangguk dengan cerdik. Ya. Gue tahu. Cara lama agak lega, dan debu di tangannya sedikit bergetar ke arah depan. Lihat, ini Kiong Feng kecil kita. Melihat ke ujung-ujung debu terbang, saya melihat di antara puncak tegak, dicampur dengan bukit kerdil dengan sedikit displasia. Berbeda dari pemandangan, rumah lukisan balok berukir yang tersembunyi di hutan, pagoda kornis menggantung menara, di mana-mana di gerbang gunung, gunung ini lebih sederhana dan sederhana, seperti tempat di mana beberapa orang menjejakkan kaki pada hari kerja. Di hutan lebat, Anda dapat melihat banyak burung dan binatang langka, satu-satunya bangunan adalah 2 rumah rumput di samping danau kecil di lereng gunung, dan beberapa kebun obat di samping rumah rumput. Lelaki tua itu puas dengan dirinya sendiri, mengemudikan Bai Yun, memimpin gadis itu lurus ke sisi gunung, dan setelah formasi sederhana. Formasi di sini hanya memiliki efek mengisolasi eksplorasi eksternal. Karena keterbatasan peraturan gerbang Xianmen, dalam susunan perlindungan gunung, hanya daerah terlarang pegunungan belakang yang dilengkapi dengan susunan perlindungan yang besar. Jatuh ke depan pondok, dan Bai Yun menghilang sendiri. Sepatu bot gadis itu menginjak rumput pendek yang masih tertutup embun, lembut, serta tanaman dan pepohonan yang harum mengiringi angin sepoi-sepoi. Membuatnya tanpa sadar mabuk di antara pemandangan indah danau, dan mulutnya yang merah muda tak bisa menahan kagum dengan lembut. Sinar matahari di pegunungan baru saja jatuh, dan danau kecil itu berkilau. Beberapa ikan rock di dalam air melompat keluar dari air dengan tetesan air kristal, seakan ingin menyapa pendeta gas kecil yang baru tiba. Pria tua itu tersenyum dan mengamati reaksi magang muda itu, dan berkata dengan keras, umur panjang, membaca www.ukansu.com belum keluar untuk bertemu dengan adikmu. Gadis itu tanpa sadar memandangi pondok tempat pintunya terkurung, dan ada sedikit antisipasi di hatinya. Saudara-saudara yang berlatih di Xianmen harus menjadi peri yang brilian dan tampan, dan mereka harus seperti para pahlawan yang memotong iblis dan iblis dalam legenda dan cerita yang dia dengar sejak kecil. Namun, Mao Luan diam dan tidak ada gerakan di dalamnya. Orang tua itu berteriak lagi, umur panjang. Apa yang kamu lakukan bersembunyi di rumah? Maaf. Aneh, nafasnya jelas di dalam. Berbisik, Lao Tao menarik gadis itu ke pondok, mengangkat tangannya dan mendorong 2 pintu kayu terbuka, aroma obat yang aneh datang, Lao Tao menatap, dan melihat sumber nafas yang dia rasakan. Itu adalah tukang kertas kecil di atas ranjang kayu. Oh. Yang lama tiba-tiba mulai gemetar ke belakang, wajah tua itu berubah, dan menyeret gadis itu keluar, tetapi tidak bisa menahan teriakan. Ya, itu harum peri yang lembut untuk umur panjang. Gadis itu merasa seperti dia berbalik tiba-tiba, meskipun dia ditarik oleh tuannya, dia segera berbalik ke samping. Wow! Suara air. Ketika akan jatuh, gadis itu tidak bisa tidak mengikuti suara air. Di danau, sesosok ramping naik dari langit, dia hanya mengenakan celana panjang hitam, otot-ototnya yang kuat dan indah bersinar samar di bawah sinar matahari, dan rambutnya yang basah menjentikkan 2 tirai air kristal. Sinar matahari tepat, dan wajah cantik pemuda ini terpantul di mata gadis itu, membuat wajahnya yang kecil memerah seketika. Tetapi dia belum berlatih, bagaimana melawan kekuatan obat, dan benar-benar pingsan sebelum dia benar-benar jatuh, wajahnya yang kecil masih memerah. Benar saja, itu hanya imajinasiku. Saudara Wu Yingwu. Lan Ling bermimpi. Dalam mimpi itu, dia dibawa magang oleh peri tua, dan dia dibawa kembali ke kediaman peri, di mana dia melihat seorang saudara lelaki tampan, yang melompat keluar dari air. Sepertinya ini bukan mimpi, itu baru saja terjadi. Di tempat yang membingungkan, Lan Ling mendengar suara tuannya lagi, tetapi tuannya saat ini agak galak, dan itu jauh dari kesan peri tua yang baik hati dalam kesannya. Bajingan. Sayap itu keras. Bahkan tidak berani menghitung. Kemudian, Lan Ling mendengar suara hangat dan lembut. Tuan,
kamu sudah mati, murid itu hanya mengambil tindakan pencegahan, dan kebetulan berlatih metode pelarian air, jadi dia membuat pengaturan anti pencuri ini dan pergi untuk berlatih di danau. Murid-murid tidak mengenal guru, Anda tiba-tiba kembali hari ini dan gagal menarik waktu. Mohon maafkan saya. Saudara tidak berbicara perlahan, sehingga orang ingin mendengarkan beberapa kata lagi tanpa menyadarinya. Segera setelah itu, Lan Ling mendengar desah panjang guru lagi. Di dekat tempat tidur bambu, tangan bertepuk tangan yang cerdas, mengeluh dengan frustrasi, aku berkata umur panjang, ini ada di dalam gerbang gunung, apa gunanya kau membuat pengaturan seperti ini? Juga menjaga terhadap pencuri, kami Xiao Qiang Feng hampir menulis karakter Qiong ini sebagai orang miskin. Di mana akan ada pencuri untuk melindungi kita? Umur panjang. Apakah saudara hanya disebut umur panjang? Nomor lagu yang sederhana dan sederhana juga mengungkapkan keinginan brother yang sederhana dan sederhana. Lan Ling tiba-tiba menemukan bahwa meskipun dia bisa mendengar gerakan di luar, dia tidak bisa membuka matanya sama sekali, kelopak matanya sangat berat, dan dia tidak punya banyak energi. Saudara berbicara lagi, suaranya begitu hangat, dia merasa seperti ibunya. Ucapan guru bias, dan gerbang gunung bukannya tanpa bahaya. Persaingan antara puncak dan puncak telah sengit dalam beberapa tahun terakhir. Para penatuas Hanmen tidak terlalu peduli tentang hal semacam ini, dan para murid adalah satu-satunya murid di barisan kami. Awalnya, Qiong Feng kecil kami memiliki tingkat kehadiran yang rendah di pintu, dan tidak ada yang bisa diandalkan. Mungkin seseorang ingin mengambil 3 hektar tanah kami dan diam-diam menghitung. Saudara baru saja selesai berbicara, dan dia mendengar guru itu mengeluh. Kami memiliki aturan ketat di Xianmen, bagaimana ini bisa terjadi? Lupakan. Aku tidak bisa mengatakannya padamu. Begitu banyak kesalahan representasi sepanjang hari. Saya tidak melihat bagaimana Anda dapat meningkatkan. Di mana Anda menunggu Linge bangun, ambil token guru, dan bawa dia ke daftar registrasi puncak utama untuk menerima kartu identitas murid resmi dan pengakuan bulanan. Sungguh, aku sangat marah. Lelaki tua itu menyapu lengan bajunya dan bangkit dari kursi bambu. Diperkirakan dia belum lewati obatnya sekarang. Itu adalah satu lagi kesukaran, membuat lelaki tua ini memerah. Aku sangat marah. Tuan, tolong pelan-pelan. HMPH. Pergi untuk mundur ke guru, Maha Guru telah pergi. Kepala Qiwan Dao menginjak kakinya dengan keras, sosoknya berubah menjadi sinar asap hijau dan menghilang di sini di pondok. Kedipan mata, rumput di sebelah tiba-tiba mendengar suara gemerincing, rupanya setelah Dao Cha mengangkat hukum, itu adalah pusat gravitasi yang tidak stabil. Wug. Pria muda yang berdiri di depan pintu menghela nafas pelan. Dengan desahan ini, gadis yang berbaring di ranjang bambu membuka celah di matanya, dan melihat sosok kepalanya menatap ke bawah pada saat ini. Kakaknya sangat tinggi. Landasan guru masih terlalu lemah, dan kekuatan jiwa tidak cukup. Saya khawatir akan sulit untuk membawa kesengsaraan surgawi Cheng Xian. Apa arti dari kata-kata ini? Rasa lelah melanda lagi, Lan Ling menutup matanya dengan ringan tanpa sadar, dan segera mendengar langkah kaki yang semakin jelas. Jangan berpikir dia baru berusia 9 tahun saat ini, dia dilahirkan lebih awal karena kebijaksanaan spiritual, dia dilahirkan dalam kekuatan klan dan keluarga kaya, sejak dia masih kecil, dia belajar ritual dan hukum, dan telah mengabaikan segalanya. Situasi pria dan janda yang kesepian, dan seorang pria aneh terus mendekati dirinya sendiri, yang tidak menghormati Lan Ling. Tetapi jika dia adalah saudaranya, dia akan menjadi seperti saudara di masa depan. Tampaknya tidak ada. Sister Lan, saya adalah saudaramu Li Changshou. Sekarang saya bisa menghilangkan aroma peri lembut untuk Anda. Jika Anda bisa mendengarnya, tolong jangan anggap saya cabul. Saya seorang pria dengan nilai-nilai yang sangat positif. Mimpi macam apa yang dia bicarakan, dia baru saja mulai berlatih, di mana dia bisa menahan obat ini. Sesat. Nilai-nilai. Kata-kata khusus tentang Xiuxian ini sulit dimengerti. Saudara layak menjadi seorang moralis. Lan Ling ingin melakukan upaya untuk menanggapi dan menghindari bersikap terlalu kasar di depan saudaranya, tetapi dia tidak memiliki energi sedikit pun, hanya pikirannya yang aktif. Tiba-tiba, dia merasakan tangan besar diletakkan dengan lembut di dahinya, dan seberkas napas dingin mengalir dari dahinya, dan langsung mengalir ke seluruh tubuhnya, membuatnya merasa sangat nyaman. Saudara menyembuhkan dirinya sendiri. Pikiran Lan Ling entah bagaimana berantakan, dan pikirannya melayang ke awan, dan itu benar-benar kabur dan benar. Li Changshou menatap gadis kecil yang berbaring di tempat tidur dan mengerutkan kening sejenak. Meskipun guru telah lama berkata bahwa dia ingin mengambil magang lain, dia juga membuat persiapan psikologis yang cukup untuk menyambut kedatangan adik perempuan atau adik laki-laki, tetapi selalu ada beberapa hal yang masih dia pedulikan. Ambil kesempatan untuk memeriksa jiwanya. Li Changshou memancarkan napas dingin, dengan lembut menyentuh sumber jiwa Lan Ling. Ya, jiwa dan tubuh berada dalam harmoni yang sempurna, tidak ada rasa tidak taat, dan itu tidak harus diambil. Kualifikasi juga tampaknya baik, kompatibilitas air dan kayu, tidak tahu bagaimana temperamennya. Pada usia ini adik perempuan, kepribadiannya seharusnya sudah terbentuk, saya harap itu bukan jenis karakter yang menyebabkan masalah di mana-mana. Namun, setelah melihat penampilannya, itu mungkin juga sebuah keindahan. Sejak zaman kuno,
itu telah banyak kemalangan. Ini mungkin merupakan titik pecah konflik. Anda harus mencoba yang terbaik untuk menghindarinya. Mari kita periksa apakah ada sesuatu seperti monster tersembunyi. Ya, ini juga pemeriksaan yang sangat diperlukan. Meskipun probabilitas kejadiannya sangat rendah, kemungkinan kecil ini tidak dapat dikesampingkan, dan pencegahan selalu baik. Pada waktu bersamaan, merasakan tangan besar itu meninggalkan dahinya dan mulai meluncur perlahan-lahan, Lan Linge sedang tidur, dan wajah mungilnya sedikit merah. Tuan, saudaraku. Apakah ini juga? Tidak ada. Segera, Li Changshou mengangguk. Setelah pemeriksaannya yang teliti, adik perempuan itu seharusnya tidak memiliki masalah. Dia tidak dibawa pergi, dia bukan setan, dia tidak bersalah, dia dikutuk, dan dia memang bibit yang bagus untuk penanaman abadi. Pemeriksaan masuk, secara resmi dinyatakan lulus. Selanjutnya, ini tentang meluncurkan kursus pelatihan untuk para guru dan saudari, dan ini harus dipersiapkan dengan baik. Yang terbaik, saudari itu bukanlah jenis temperamen yang suka memprovokasi yang benar dan yang salah, sehingga kemungkinan memiliki sebab dan akibat dapat kira-kira sama seperti saat ini. Li Changshou duduk sedikit di samping tempat tidur dan sedikit sibuk, lalu dia tertawa bodoh dan berbisik. Namun, saya mungkin mengerti mengapa ada begitu banyak lolicon dalam hidup saya. Sangat lucu, siapa yang tahan? Lolicon. Imut. Kehidupan terakhir. Meskipun Lan Linge tidak dapat memahaminya, guru merasa bahwa dia benar, dan bahwa Brother sedikit aneh. Mungkin itu napas dingin memainkan peran. Energi Lan Linge pulih sedikit, dan dia tidak bisa membantu membuka matanya, mulutnya sedikit terbuka, dan memberikan dengungan sedikit. Dari kabur menjadi cerah, Lan Linge akhirnya melihat saudaranya dari jarak dekat, dan ternyata wajah itu lebih tajam dan lebih cantik, yang lebih baik daripada para penjaga di sekitar ibunya. Yaitu, ekspresi saudara ini pada saat ini membuat beberapa orang merasa gugup. Mata saudara menakutkan. Go. Lan Linge menelan ludah, lemah, tak berdaya, dan menyedihkan. Mendengarkan biksu muda yang duduk di samping tempat tidur dan bertanya pelan, apakah kamu baru saja mendengar itu? Lan Linge sedikit bingung, dan gemetar ke belakang, tidak, Apa yang terjadi pada Bruder? Apakah kamu membuat saudaramu marah? Saudaraku, apakah ungkapan ini tidak puas dengannya? Saudaraku. Laki-laki muda di samping tempat tidur perlahan berdiri dan menatap gadis kecil itu dengan warna merah muda dan batu giok. Matanya sedikit ragu-ragu, tetapi dia dengan cepat berkata dengan suara rendah. Lihat saya. Saya hanya mengatakan kalimat ini, jangan menyebutkannya kepada siapapun. Buku bacaan www.uukanshu.com. Oh, oke, bisik Lan Linge, wajahnya memerah, agak kewalahan. Kemudian, dia melihat saudara lelakinya menggelengkan kepalanya, perlahan berdiri dan berjalan ke jendela, memandang keluar jendela sebentar. Namanya Li Changshou. Ketika dia seorang guru, dia juga bersikeras untuk itu. Tidak jauh berbeda dari dugaan Lan Linge. Li Changshou berpikir bahwa dia bisa hidup lebih lama, jenis terbaik bisa hidup dengan dunia. Pada saat ini, Li Changshou mengingat informasi yang dia ungkapkan ketika dia berkata pada dirinya sendiri. Kelemahan terbesar adalah 3 kata, kehidupan terakhir. Aku pergi. Selama lebih dari 100 tahun, saya telah mengambil tindakan pencegahan, tetapi saya tidak berharap untuk mengungkapkan rahasia saya di depan adik perempuan baru. Terlalu lama untuk menyembunyikan rahasia di hatiku, aku tidak bisa menahan diri untuk mulai berbicara pada diriku sendiri. Menoleh dan melirik gadis kecil di tempat tidur yang mencoba duduk, Li Changshou menyentuh dagunya. Benar saja, mari kita bunuh orang, bunuh mereka. Di ranjang bambu, Lan Linge, yang telah berjuang untuk duduk, hanya menangkap mata dingin saudaranya, dan tidak bisa menahan diri untuk menggigil. Saudaraku, jangan katakan pada siapapun apa yang aku katakan tadi. Ya. Linge ingat. Jangan menyebutkannya kepada siapapun, termasuk Tuan. Saudara yang baik. Baiklah, sumpahlah dulu, atas nama Supreme Avenue. Di bawah sinar matahari yang miring, dahi gadis yang duduk di tempat tidur secara bertahap ditutupi dengan garis-garis hitam di bawah pengawasan bimbingan teknis di sebelahnya, dia mengangkat tangan kecilnya dan mulai menggambarkan ribuan kata, mempertimbangkan berbagai situasi dan prasyarat. Sumpah jalan. Baru saja, apakah itu benar-benar sumpah rahasia kerahasiaan? Ketika berjalan keluar dari pondok, mata Lan Ling, yang tampak seperti mutiara hitam, kehilangan sedikit warna, dan seluruh orang itu bengkok, dan langkah kaki mereka agak sia-sia. Hei, sebuah telapak di sebelahnya datang bersama, memegang ramuan hijau muda di telapak tangannya. Li Changshou berkata dengan hangat, Pei Yuan Ningxidan, tanpa toksisitas apapun, sangat ringan, dan manusia yang belum berlatih juga dapat digunakan untuk mengisi kembali vitalitas. Kakak Xie. Lan Linge merespons dengan takut-takut, mengambil elisir, dan memasukkannya ke samping ke mulut kecilnya. Ramuan ini langsung meleleh ketika menyentuh dahak di mulutnya, seperti mata air yang manis, yang membuatnya tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan dengungan lembut dan langsung meremajakan semangatnya. Gadis kecil ini sangat imut. Tangan besar Li Changshou datang dari samping, dengan lembut membelai di atas kepalanya, dan berkata dengan hangat. Kamu akan menjadi bagian dari Xiao Qiongfeng di masa depan.
Aku akan mengajakmu berjalan-jalan dan mengenal lingkungan. Kemudian, setelah guru minum obat, dia terbatuk, guru harus memberi Anda mental pengantar setelah meditasi. Jika Anda tidak mengerti apa-apa, Anda selalu bisa bertanya kepada saya. Terima kasih, kakak senior. Lan Linge menggandeng tangannya, merespons sehalus nyamuk. Li Changshou berjalan kembali ke danau dengan tangannya, mari kita lihat ikan roh yang dibesarkan di danau. Ini adalah hal yang baik dan merupakan bagian penting dari aset Xiao Qiang Feng kami. Lan Linge dengan cepat mengikuti, menginjak rumput yang lembut, dan melihat berjinjit menuju danau. Air danau sangat jernih, dan ikan-ikan di dalamnya bermain dengan bebas dan hati-hati. Lihat, Li Changshou menunjuk ke beberapa ikan roh dengan sisik berwarna-warni, bukankah itu indah? Lan Linge mengangguk, dan juga tertarik dengan ikan roh ini, dan dia terus memberikan kekaguman lembut. Baru saja mendengarkan suara lembut dari brother-brother. Ketika Anda memiliki napas pertama, mari kita mengadakan pesta ikan roh. Ikan roh skala multiwarna semacam ini disebut tuna ikan mas perak. Tidak hanya lezat, itu lezat, apakah digoreng, dikukus, dipanggang atau digoreng. Bahkan lebih jarang untuk meningkatkan kualitas aura pertama untuk kilang gas. Dahi Lan Ling tiba-tiba menggantung 2 garis hitam, kamu mau makan? Kalau tidak, apa yang kamu lakukan untuk membesarkan mereka? Li Changshou mengangkat tangan kirinya dan melambaikan jubah lengan bajunya. Dia membentangkan segenggam beras dan berteriak, sudah waktunya untuk makan malam. Garis ikan roh berenang dari segala arah, dan danau itu tiba-tiba hidup, dan mata Lan Linge bersinar. Berikan, tangan besar itu diserahkan lagi, tetapi di dalamnya ada tas kain kecil, ini adalah makanan ikan, kamu harus menyukainya, dan aku akan memberimu misi memberi makan ikan setiap hari. Ya. Terima kasih, saudaraku. Lan Linge merespons dengan senang, mengambil tas kain, menuangkan beras pecah ke dalamnya, dan menumpahkannya ke arah danau. Melihat penampilannya yang hati-hati, tampaknya makanan ikan ini akan menghancurkan sisik ikan roh yang indah. Selain itu, Li Changshou tersenyum dengan tenang. Sedikit mengurangi pekerjaan setiap hari, jadi saya bisa menghabiskan lebih banyak waktu untuk latihan spiritual. Dari sudut pandang ini, baik juga untuk memiliki saudara perempuan. Lan Linge mengangkat tangan kecilnya dan menaburkan makanan ikan. Ikan roh di air menggantung berkelompok, bermain dengan senang hati. Li Changshou sedang menunggu sebentar, melenturkan jari-jarinya, 2 tiang air kecil meledak dari permukaan danau, dan 2 kantung renang didorong keluar dari permukaan air, dan ia difoto dari udara tipis. Lan Linge berdiri di sebelahnya dan berbisik, mengapa brother menaruh ikan itu di lengan bajunya? Hadiah, Li Changshou berkata dengan acuh tak acuh, jangan memandang Xianmen kita sebagai sekolah siusian. Ini mirip dengan dunia sekuler. Kami akan mengajakmu mendaftar nanti, dan kamu tidak bisa pergi dengan tangan kosong. Lan Linge mengerjak. Meskipun dia tidak mengerti dengan baik, dia masih mengucapkan kata-kata dengan cerdas, brother-brother terganggu. Tidak masalah, datang ke sini jika kamu punya cukup banyak permainan. Li Changshou mengangkat tangannya ke kebun obat tidak jauh dari sana. Lan Linge melirik sekelompok ikan yang berkumpul di tepi danau, melambaikannya dengan lembut, dan dengan cepat mengikuti. Di sebelah kebun obat, Li Changshou secara singkat memperkenalkan jenis dan efek dari ratusan ramuan di dalamnya. Lan Linge berusaha keras untuk mengingat, dia tidak tahu bahwa dia telah diklasifikasikan sebagai tukang kebun baru oleh kakaknya. Mendengarkan suaranya yang hangat, dia tidak bisa tidak memikirkan ibunya yang selalu menjadi bisikan lembut. Pemandangan di puncak Xiao Qiang bagus, tapi tidak banyak yang bisa diperkenalkan. Li Changshou mengambil adik perempuan yang baru tiba dan membuat 2 putaran di sekitar Chaolu, dan merencanakan si Mei untuk membangun area untuk Chaolu baru, jadi dia merekrut awan putih dan melemparkan Lan Linge ke pegunungan. Lan Linge tidak bisa membantu tetapi bertanya, bisakah saudara juga menginjak peri terbang untuk terbang? Ya, selama kamu bisa mengendalikan semuanya, Li Changshou dengan ringan menunjuk Baiyun di bawah kakinya. Baiyun tiba-tiba meledak dengan tangisan, dan seekor bangau besar membentangkan sayapnya, membawa mereka berdua terbang ke depan dengan perlahan. Mata besar Lan Linge tiba-tiba bersinar terang, tangannya yang kecil menyeret jubah saudara lelaki itu, dan dia menundukkan kepalanya dengan kagum. Ini hanya cara sederhana untuk menghalangi mata. Dibandingkan dengan ini, kamu harus mengingat beberapa hal di pintu untuk mengendalikan langit di masa depan. Ada apa, saudara? Li Changshou berdiam dan memilah-milah pemikiran mengajar yang telah dia persiapkan sebelumnya, tetapi memutuskan untuk memulai dari tempat yang kecil dan mulai mengajar para sister dan sister dari hal-hal kecil. Jadi, dia berkata dengan serius, pertama-tama, ketinggian Yukong di pintu tidak boleh terlalu tinggi, juga tidak terlalu rendah, sering ada beberapa senior di pintu yang lewat di tempat tinggi, dan mudah menyinggung perasaan mereka ketika mereka menemukannya di depan mereka. Saudara dan saudari sekalian, Anda harus ingat bahwa ketika para senior ini memperhatikan, ada kemungkinan 50% bahwa mereka akan meninggalkan kesan yang baik, dan 50% probabilitas bahwa mereka akan meninggalkan kesan buruk. Membuat kesan yang baik mungkin tidak selalu menguntungkan Anda, meninggalkan kesan buruk pasti akan meninggalkan beberapa bahaya tersembunyi. Karena itu, yang terbaik adalah tidak diperhatikan oleh mereka, untuk memberi hormat ketika mereka ditemui, dan untuk melakukan tugas mereka. Oh, Linge ingat. Juga,
Kamu tidak bisa terbang terlalu rendah, karena terlalu rendah, mudah untuk terbang di beberapa daerah pegunungan dengan bangunan. Meskipun permukaan pintu damai, ada juga kompetisi dalam kegelapan, ada banyak orang yang peduli tentang peringkat yang membosankan, jika mereka terbang terlalu rendah, mereka akan dengan mudah menjadi sasaran mereka. Karena itu, setelah 100 tahun penjelajahan, saudara kita menyimpulkan ketinggian udara kerajaan yang cocok di gerbang gunung, yaitu, dari tempat tinggal kita, diangkat dari 30 kaki menjadi 50 kaki. Ketinggian ini jarang bertemu dengan pintu yang sama, apalagi senior. Menguasai. Lan Linge mendengarkan pidato panjang saudara laki-lakinya, dan mencoba menyimpannya di dalam hatinya, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk menatap wajahnya yang tajam. Kakak benar-benar tampan dan perhatian tentang hal-hal. Dengan teriakan konstan saudara-saudaranya, Reading www.ukansu.com Lan Linge dibawa ke puncak utama Duxianmen. Puncak gunung ini terletak di pusat puncak Duxianmen, dan juga gunung tertinggi dan tertinggi, jika pedang langit menerobos ke langit. Karena itu, ini juga disebut Potianfeng. Ada aula peri di puncak Potianfeng Pea, yang merupakan tempat di mana kepala tetua dan para pemimpin puncak mendiskusikan. Itu juga merupakan zona larangan terbang pada hari kerja. Murid-murid gerbang tidak dapat diakses tanpa izin, pavilion yang dibangun di atas bukit, ada banyak orang berjalan di sini setiap hari. Setelah perkenalan kakak senior, Linge juga mengetahui bahwa ini adalah kantor Duxianmen untuk menangani urusan di dalam gerbang. Semua murid dari puncak harus datang ke sini untuk menerima pengakuan bulanan-bulanan dan secara teratur melaporkan kemajuan monastik mereka. Berjalan di jalan batu biru di sini, Lan Linge terkejut menemukan bahwa ia dan saudara lelakinya tampaknya tidak terlihat. Ada banyak jenis orang di sini, tetapi tidak ada yang akan memandang mereka. Bahkan jika seseorang sesekali melihat sisi ini, itu akan berlalu dengan lancar. Suara Li Changshou terdengar di telinga Linge, dan dia masih tanpa lelah mengajar, Linge, kamu harus ingat, tidak khawatir, dan mengurangi rasa keberadaanmu adalah cara terbaik untuk menghindari kontaminasi sebab dan akibat. Saya telah meningkatkan teknik Tao yang menyembunyikan napas, saya akan mengajarkannya kepada Anda ketika Anda telah berlatih. Ya, terima kasih, saudara. Tidak, ini yang harus dilakukan Brothers. Li Changshou tersenyum sebagai tanggapan, memimpin Lan Linge di seberang jalan, dan pergi ke istana dengan plakat, Bai Fan Dian. Di aula, Lan Linge memperhatikan saudaranya menemukan 2 ikan roh, dan berbicara dengan tuan setengah baya yang bertanggung jawab atas pintu, berbicara di rumah, dan tidak bisa berkedip. Saudara dia. Katakan dengan baik. Linge, apa yang kamu ketahui tentang Qi? Qi adalah urat surga dan bumi, nafas jiwa, semua kultivasi dimulai dengan Qi, dan semua jenis kekuatan magis menjadi gasifikasi. Mengajar Anda hari ini sebagai guru adalah bab dasar dari kebenaran surga, yang kami lewati di jalan gerbang abadi. Artikel ini adalah metode membangun fondasi Dao. Ini adalah tanah dari 5 benua. Ini juga merupakan metode fondasi kelas 1. Di masa depan, jika Anda ingin berlatih latihan lain, Anda juga dapat menggunakan metode ini untuk membangun fondasi. Linge. Tuer ada di sini. Keteduhan pohon willow di tepi danau, Lan Linge menarik matanya tanpa sadar dan melirik ke danau, dan menggerakkan lidahnya dengan gelisah. Lao Qiwan menoleh untuk melihat jantung danau, dan berkata sambil tersenyum, kakakmu sedang belajar teknik pelarian air, jangan terpengaruh olehnya, dan dengarkan baik-baik, jelaskan latihannya untukmu. Baik. Lan Linge menangkap pikirannya dan mendengarkan dengan cermat kata-kata latihan spiritual guru, mencoba memahami arti dari kalimat-kalimat ini. Namun, untuk sementara, Tuan. Kakak telah menghilang. Mata Lan Linge melebar, dan dia berbisik ke danau. Qiwan Lao Dao menoleh untuk melihat, tiba-tiba tersenyum tanpa daya, dan mendesah, itu melarikan diri. Berjalanlah, mari kita pergi berlatih di rumah. Kakakmu memiliki minat yang kuat pada berbagai metode pelarian, ini harus menjadi teknik pelarian ke-6 yang dikuasainya. Tuan, apa metode melarikan diri? Qiwan Fusu tersenyum dan berkata, metode pelarian adalah semacam mantra, yang memungkinkan kastor untuk dengan cepat berjalan melalui lingkungan yang berbeda. Metode pelarian air adalah dengan cepat berpindah melalui air, yang lebih cepat daripada berenang ikan. Lihat, apakah adikmu muncul di tepi danau? Kecepatan melarikan diri ini sangat luar biasa. Lan Linge memandang berjinjit, dan baru saja melihat sosok langsingnya dari saudara lelakinya keluar dari danau di kejauhan, berdiri dengan tenang di atas air. Dia berbisik dengan suara rendah, kakak sangat baik. Jika Anda berbicara tentang melarikan diri, ketika kita pergi ke gerbang abadi, saudaramu memang kata yang baik, Qi Yuan Lao Dao berkata tanpa daya, jika dia dapat menghabiskan setengah dari pikirannya untuk melarikan diri dari teknik lain, dia akan menjadi guru Anda bisa merasa nyaman. Lan Linge mengerjap ringan dan mengikuti tuan ke pondok rumput. Qiwan Lao Dao dengan santai merekrut 2 futon, mengambil pintu kayu pondok, dan mengetuk otak magang dengan lembut dengan debu di tangannya, mendengarkan dengan penuh perhatian. Oh, Lan Linge duduk bersila dengan tergesa-gesa, dan kali ini dia bisa tenang. Di danau, Li Changshou berjalan dalam gelombang. Setelah 2 langkah, tubuhnya berubah menjadi aliran air dan menghilang. Setelah beberapa napas, ia muncul di tengah-tengah danau. Pelarian air selesai, yaitu, kecepatannya sangat lambat. Namun, saat Anda membuang air,
Anda bisa melelehkan diri di dalam air, tetapi Anda bisa menahan diri dari beberapa pemboman senjata sihir. Konservasi air dan segala sesuatu tanpa perselisihan, dan ribuan kapal yang terbawa air tanpa runtuh, memang layak untuk eksplorasi lebih lanjut. Li Changshou berdiri, berpikir sebentar, dan kemudian terus berjalan di atas air, menghilang langsung di atas air setiap beberapa langkah. Setelah penjelajahannya yang konstan, ia segera tidak perlu lagi berjalan di atas air, selama ia menyentuh air danau, ia dapat langsung menampilkan pelarian air. Li Changshou masih belum puas, dan terus merenung, tampaknya sama sekali tidak menyadari berlalunya waktu. Hingga tengah hari, Qi Yuan balas berteriak dengan rumor. Ling E belum membuka lembah, itu tidak cukup untuk selalu makan pil penuh. Ketika kamu mendirikan gubuk nanti, kamu juga akan memulai kompor. Untuk periode sebelum lembah terbuka Ling E, dia akan memasak makanan untuknya setiap hari. Li Changshou mengangkat tangannya dan berkata, para murid patuh. Pergi dan berlatih untuk gurunya, Ling E, jika kamu memiliki sesuatu, kamu dapat berbicara dengan saudaramu. Ya Tuan. Lan Ling E meniru gerakan Brother dan merespons guru dengan cara menipu, tetapi perut kecil itu secara tidak sengaja mengeluarkan suara berdeguk, menyebabkan wajahnya yang cantik langsung memerah. Direktur Qiwan tersenyum, berubah menjadi sinar asap hijau dan menghilang, Li Changshou juga tersenyum, tetapi memandangi danau, menghindari rasa malu adik perempuan itu. Saudaraku, apakah Tuan hanya menggunakan jalan keluar asap? Ha! Yan Dun. Li Changshou tidak bereaksi untuk sementara waktu, dan kemudian dia tertawa terbahak-bahak. Itu ilusi, terutama digunakan untuk menyelamatkan jiwa melawan musuh, tetapi juga untuk melukai atau menjebak musuh. Lakukan dengan baik. Ingin belajar? Anda harus menunggu kultivasi Anda menjadi sedikit panas, dan biarkan guru memberitahu Anda. Bagaimana dengan pelarian Brother Shui? Bisakah Ling E berlatih sekarang? Shui Dun beberapa saat kemudian. Kamu harus menunggu untuk masuk ke ranah pemurnian dan gasifikasi sebelum kamu bisa berlatih. Metode melarikan diri 5 elemen adalah seperti ini. Lan Ling E berkedip, saudaraku, apa maksud pemula? Mungkin, seorang pemula yang canggung. Li Changshou menyipitkan matanya dan menuntun Lan Ling E ke ruang terbuka di samping kebun obat. Apa yang ingin kamu makan? Kami memiliki banyak permainan liar di puncak bukit. Jika kamu tidak memiliki tabu, aku akan merekomendasikan itu kepadamu. Geyim. Kakak senior, haruskah kita makan siang ramuan ini? Tentu saja tidak, Li Changshou menggerakkan telapak tangan kanannya ke depan, dan sebuah batu terbang dari samping. Dia berbalik di telapak tangannya, dan kemudian terbang langsung ke hutan dengan raungan tajam. Lan Ling E tidak bisa membantu tetapi mengagumi, dan tiba-tiba ayam dan anjing melompat di hutan, mengejutkan sekelompok burung terbang. Segera, seekor burung pegar emas dengan 3 bulu berwarna keluar dari udara, dan batu itu tertanam di dada burung pegar emas. Burung roh ini sudah mati. Batu itu bolak-balik, dan dilemparkan oleh Li Changshou ke sisi rumput, dan mata Lan Ling E tampak indah lagi dan lagi. Belum lama ini, Li Changshou telah dengan terampil menyiapkan panggangan di tepi danau, dan kemudian memusnahkan burung emas, mengeluarkan beberapa toples bumbu yang telah ia kumpulkan, dan mulai menggoda guru kecil itu. Saudaraku, mantra apa batu itu tadi? Mengapa kamu bisa terbang kembali ketika kamu terbang keluar? Ini adalah hal kekaisaran yang sederhana, Li Changshou tersenyum. Itu hanya dapat dianggap sebagai beberapa trik. Dunia latihan saat ini, atau seluruh 5 benua, rutinitas pertempuran paling populer adalah berlatih beberapa senjata ajaib, memperbaiki diri sendiri untuk diberkati dengan senjata sihir, dan menggunakan senjata ajaib untuk menghancurkan orang. Teknik magis ini adalah dasar untuk mengendalikan senjata ajaib. Anda baru saja mulai berlatih, dan Anda tidak tahu banyak tentang hal-hal ini, jadi saya akan memberitahu Anda lebih lambat di masa depan. Ya, Lan Ling E duduk berlutut, tangan kecilnya meluruskan sehelai sutra hijau di samping telinganya, dan berkata dengan suara nyamuk yang samar, rasanya mantra-mantra Brother begitu kuat. Li Changshou menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata dengan fokus jangka panjang, kamu salah, saudaraku, ini tidak mengerikan. Seperti guru, saya adalah orang pemurnian gas yang belum menjadi peri. Dunia liar ini terlalu kejam. Cheng Xian baru saja keluar dari desa Sinshou. Setelah Cheng Xian, dia harus melewati 7 atau 8 ranah sebelum dia hampir tidak dapat dianggap sebagai master. Dan Hong Huang sudah ada terlalu lama sejak zaman kuno, dan ada banyak ahli top. Lagi pula, bagaimanapun juga, kultivasi hanyalah fondasi. Bahkan jika keduanya bertarung di ranah besar yang sama, yang tanpa senjata sihir yang kuat, akhirnya adalah tubuh, kematian, atau eliminasi. Lan Ling E mengecilkan lehernya, dan kata-kata kakaknya terdengar seperti suara sihir di telinganya, membuatnya tidak bisa membantu Han mau berdiri tegak. Suara Li Changshou terus terdengar. Bahkan jika kamu memiliki senjata sihir yang kuat, jika kamu tidak memiliki kekuatan sihir yang hebat, kamu tidak bisa tidak mati. Bahkan jika senjata ajaib dan kekuatan gaib Anda sudah siap, jika Anda kurang beruntung, Anda akan menyebabkan bencana, dan Anda pasti akan mati. Semua seutuhnya. Tubuh mati. Li Changshou segera menunjukkan senyum ramah dan memuji, ya, pengertiannya cukup cepat.
Tapi kakak, Lan Linge bertanya dengan suara kecil, bukankah kita berlatih untuk bisa hidup selamanya dan abadi, untuk bisa diintimidasi oleh siapapun, dan kemudian bebas di dunia? Tidak, kamu mungkin salah, latihan spiritual bukanlah hal yang tinggi, Li Changshou menggelengkan kepalanya dan mendesah pelan. Latihan spiritual kita adalah untuk terus menjadi lebih kuat, dan kemudian berurusan dengan berbagai lingkungan yang keras, sehingga hidup sendiri. Keabadian abadi hanyalah bidang monastik. Ketika Anda mencapai level ini, Anda tidak akan mati secara alami, tetapi semua jenis bencana masih akan membunuh Anda. Saudaraku, Lan Linge bertanya dengan gugup, bagaimana kita bisa benar-benar hidup? Li Changshou perlahan memutar panggangan di tangannya dan menjawab dengan tertib. Pertama, untuk menghindari sebab dan akibat, cobalah untuk tidak terlibat dalam hal-hal aneh. Cara terbaik adalah merasa nyaman untuk berlatih di rumah, tidak bergerak, dan tidak memiliki terlalu banyak kontak dengan orang lain. Tentu saja, ini sulit dilakukan. Misalnya, Anda dan saya, karena menyembah Tuhan yang sama, kami memiliki keterlibatan, dan ada alasannya. Di masa depan, jika ada di antara kita yang bermasalah, yang lain akan terlibat, yang merupakan semacam buah. Oleh karena itu, bahkan jika kita berusaha sebaik mungkin untuk menghindari sebab dan akibat, kita tidak dapat selalu menghindari sebab dan akibat sepenuhnya. Pada saat ini, kita harus belajar menilai situasi, membuat penilaian yang masuk akal sesuai dengan situasi, dan berusaha sebaik mungkin untuk tidak jatuh ke dalam bahaya. Jika Anda melakukan semua yang Anda bisa dan masih jatuh ke dalam bahaya, maka hanya ada cara kedua untuk menghadapinya. Yang kedua apa itu? Lan Linge menyeka air liur dari sudut mulutnya, ayam emas ini, yang telah dipanggang hingga setengah matang, mulai mengeluarkan aroma yang sangat menarik. Kartu terbawa. Kartu terbawa. Apa itu? Kartu Hole yang disebut mengacu pada berbagai kemampuan tersembunyi Anda. Li Changshou merobek sepotong ayam dan menyerahkannya kepada Linge, yang sudah menunggu, dan melanjutkan pendidikannya. Pendidikan pengantar saudari dan saudari, tetapi dia bersiap untuk waktu yang lama, dan memilah-milah hasil beberapa bulan dalam benaknya. Jika Anda memiliki 100 poin kekuatan, Anda dapat menyembunyikan 30 poin dan hanya menunjukkan 70 poin kepada orang lain. Dengan cara ini, jika seseorang ingin berurusan dengan Anda dapat memukulnya secara tak terduga. Untuk lebih spesifik, jika Anda memiliki mantra yang kuat, kekuatan magis, atau senjata sihir di masa depan, akan membaca buku www.ukanshu.com dan menyembunyikannya sebagai kartu Anda sendiri. Jangan biarkan orang tahu bahwa ketika itu dilemparkan pada saat kritis, itu akan menjadi pukulan terakhir bagi raja. Memiliki kultivasi diri, dan juga dapat menyembunyikan sebagian darinya ini juga merupakan kartu Hole. Lan Linge memecahkan sepotong ayam sebanyak 3 kali, 5 divisi dan 2, dan matanya bersinar untuk sementara waktu. Selera terus mengenang, jadi dia tidak bisa tidak menjilat jari-jarinya sendiri. Dia dengan hati-hati mempertimbangkan pengajaran Brother dan bertanya dengan suara kecil, tapi Brother, jika semua kartu digunakan, tetapi masih tidak bisa mengalahkan pihak lain, apa yang harus saya lakukan? Ini adalah artikel ketiga, kata Li Changshou, dan burung pegar emas yang dipanggang langsung dipotong-potong dan diubah menjadi potongan-potongan barbeque dengan aura, mengambang di depan Lan Linge. Artikel ketiga sebenarnya sangat sederhana, yaitu untuk melarikan diri. Lan Linge mengerjap. Meskipun dia paling menarik perhatian oleh acara barbeque, dia masih berusaha memahami kata-kata Brother. Li Changshou berkata dengan santai, seperti kata pepatah, King San tetap, dan tidak ada kekhawatiran tentang kayu bakar. Upaya hanya akan mengubur masa depan yang lebih baik, dan hidup hanya akan berharga sekali. Tentu saja, orang-orang dengan karakter dan temperamen yang sangat baik dapat diangkut ke kotoran untuk kedua kalinya. Batuk, katakan yang sebenarnya. Jika Anda ingin melarikan diri di tangan seorang master, Anda memerlukan kemampuan yang kuat untuk merespons dengan cepat. Di sini kita harus menekankan peran pelarian. Pelajari lebih lanjut tentang pelarian, dan Anda akan memiliki lebih banyak harapan untuk selamat. Matahari terbenam di barat dan rasanya ada di mana-mana. Di tepi danau yang jernih, pembudidaya gas muda tanpa lelah mendidik guru dan saudari kecil yang baru saja mulai. Gadis kecil itu memegang sepotong barbeque dan menggigit mulutnya secara bertahap juga menjadi terpesona. Ini pasti akan menjadi pelajaran yang memengaruhi seluruh kehidupan perinya. Hanya saja, meskipun Xiao Linge terus-menerus menghela nafas, apa yang saudara katakan dibenarkan, tetapi setelah peninjauan yang cermat, bagaimana menurut Anda? Tidak benar. Kakak. Tolong dengarkan pertanyaannya. Iya. Jubah lengan Li Changshou melambai, dan seorang gadis kecil duduk bersila di rumput di samping danau tiba-tiba melemparkan 12 roh. Asumsikan, Tuan Sister, Anda sedang berlatih di tingkat ke-9 Huashen, terbang di jalan, dan tiba-tiba menemukan tanah di mana tidak ada siapapun, ada seorang biarawan dari tingkat ke-6 Huashen, dan seorang biarawan perempuan yang secara paksa mengabaikan Kireal. Bagaimana Anda melakukannya? Berikut ini 3 opsi. A. Buru-buru untuk membunuhnya, Anda adalah perwujudan keadilan. B. Melempar senjata sihir dari jauh untuk mengalahkan pria ini, dan kemudian dengan tenang pergi, menghancurkan minatnya. C. Tidak melihat apa-apa, dan menyelinap pergi. Lan Linge berkedip, dan sepertinya ada hal-hal yang dia tidak bisa mengerti pada usianya.
Li Changshou tersenyum dan mengingatkan kalimat itu, pertanyaan pilihan ganda, pilih itu. Lan Linge menjawab dengan sedikit ketidakpastian. Li Changshou berkata dengan acuh tak acuh, bagaimana Anda tahu bahwa orang ini tidak menyembunyikan perilaku kultivasinya, tetapi hanya dengan sengaja mengungkapkan urutan keenam dewa, pada kenyataannya, ia sudah menjadi master untuk kembali ke kekosongan. Secara umum, pria yang berani melakukan hal yang tidak bermoral ini jelas adalah orang yang tidak tahu malu. Bagaimana Anda bisa menaruh harapan pada kejujurannya. Lalu, Lan Linge mengerutkan kening, Saudari-saudari, jangan lupa, kamu juga seorang biarawati perempuan, desak Li Changshou. Jika berbagai asumsi di Jia ditetapkan, binatang buas ini melihatmu seperti saudara perempuan jade seperti bunga. Apakah Anda bahkan tidak harus menerimanya? Wajah Lan Linge memerah, pusing dan berantakan, dan dia berkata dengan suara lemah, tapi saudaraku, opsi ini bukanlah sesuatu yang harus dilakukan oleh para biku. Ayahku mengatakan alasan yang sama ketika aku masih sangat muda. Beberapa saudara dan saudari kita dapat maju untuk menghukum yang kuat dan membantu yang lemah. Ayah berkata bahwa jika semua orang merasa tidak nyaman dan tidak akan membantu, maka sekali korban adalah dirinya sendiri, bukan? Tidak, saudari, Anda harus ingat bahwa jika Anda berada di lingkungan yang damai dan ramah, ide Anda benar sekali. Tapi Hong Huang bukan tempat yang damai. Para master di sini seperti awan. Penyuling gas sering memperjuangkan senjata sihir dan akar semangat. Sebagian besar biksu yang dapat bertahan hidup sebagian besar adalah orang-orang yang kejam. Li Changshou menatap danau dengan tangan, dan menghela nafas, sulit untuk bertahan hidup di dunia ini dengan gagasan kemurahan hati dan kesopanan. Yang harus kita lakukan adalah tidak melakukan kejahatan atau kejahatan, tetapi kita tidak harus menghentikan kejahatan. Daripada menjadi pahlawan ketika ia memiliki keterampilan yang tidak mencukupi, lebih baik hidup selamanya ketika ia berada di puncak semua makhluk, dan dapat membuat peraturan, ia akan menulis ulang lingkungan hidup yang lemah di seluruh dataran banjir. Jadi, apakah Anda mengerti? Baik. Lan Linge mengangguk berat, matanya penuh cahaya. Pada saat itulah saudara dan saudari sepelatihan tidak menemukan bahwa sinar asap hijau melayang keluar dari pondok tidak jauh, dan diam-diam melayang di belakang mereka. Li Changshou berkata dengan suara yang dalam, saudari-saudari. Sekarang saya akan memberi Anda kesempatan untuk memilih, katakan dengan gembira dan tegas. Jika Anda menemukan serangan tidak senonoh pria, apa yang harus Anda lakukan? Mata Lan Linge penuh cahaya dan suaranya tidak nyaring, tetapi dia berteriak sangat keras, jangan melihatnya. Bersinlah. Ya. Li Changshou tidak bisa membantu tetapi memberikan ibu jarinya kepada saudara perempuannya, dan ada sentuhan emosi di dalam hatinya. Pengajaran 2 hari telah mencapai hasil seperti itu. Ini telah dilaksanakan seperti ini, dan dalam beberapa tahun, Anda tidak perlu khawatir tentang masalah apa yang akan dialami guru dan saudari itu, dan dengan demikian melibatkan diri Anda sendiri. Ada seorang saudari yang mengerti tentang kelangsungan hidup yang rendah, itu benar-benar. Tiba-tiba, ada angin dingin bertiup di belakangnya, sepasang saudara dan saudari berselimut keringat, dan suara tua dan dingin tiba-tiba terdengar dari belakang. Li Chang, panjang umur. Sedikit, berderit. Ini gigi Lan Ling bergetar. Mulut Li Changshou berkedut dan menoleh untuk melihat, lalu senyum muncul. Tuan, retret Anda sudah selesai. Apakah Anda akan mulai mengajar keras hari ini untuk adik perempuan? Tuan, katakan sesuatu padaku, Tuan. Apa yang sedang kamu lakukan? Saya juga murid Anda. Guru tidak dapat menyalahgunakan yang besar jika dia kecil. Persetan. Kepala Qian Dao harus terbang, matanya bundar, dan dia memegang kocokan untuk bertarung. Jika kamu penakut dan takut pada hal-hal, kamu masih harus mengajari saudari dan saudarimu. Kamu harus mengurus makananmu hari ini untuk guru. Namun, ketika debu jatuh, sosok Li Changshou terbungkus cahaya biru, dan muncul di sisi lain pohon willow secara instan, dan sekali lagi memohon belas kasihan pada guru. Berani bersembunyi dengan pelarian kayu. Mencari pertengkaran. Qi Yuan bahkan lebih marah, berjuang untuk mengejar debu. Tubuh Li Changshou mengepak ke belakang, terus-menerus menghindari pengejaran Tuan. Qi Yuan Dao mulai mendesak mantranya, dan debu di tangannya tumbuh dengan hebat. Selalu dapat menemukan celah untuk bersembunyi. Tuan, mari singkirkan itu, aku tidak melakukannya demi kakakku. Ayo pergi ke Xianmen untuk mengajar orang-orang, itu adalah 3 sekte agama. Bagaimana kamu bisa keluar darimu, seorang keturunan yang penuh dengan kejahatan bengkok? Belum Tuan, kamu memiliki mata yang bagus dan bakat. Bah. Bersihkan portal hari ini, wow. Wow. Aku sangat marah. Tuan, kamu tidak tampan sama sekali ketika kamu marah. Di bawah bayang-bayang Liu, mula-mula saya melihat Linge, yang sangat gugup ketika hendak mengalahkan saudaranya, dan ia secara bertahap dikejar dan ditertawakan oleh tuannya dan saudaranya. Dia bisa melihat bahwa tuannya tidak benar-benar mengambil pukulan keras, dan sosok saudara lelaki itu menghindar juga sangat bebas. Mengejar seperti ini sejenak. Kakak tampak terpeleset dan jatuh ke tanah, tuan bergegas dan menekan saudara itu langsung di sana, dan memukul pantat saudara itu dengan keras dengan kocokan, mengeluarkan suara berirama. Setelah beberapa saat,
Qi Yuandao, yang telah mengajar magang untuk sementara waktu, bangkit dan menyortir jubah yang berserakan, dan berteriak pada magang yang malu di tanah. Biarkan aku merenungkan gurunya. Di masa depan, Anda tidak akan diizinkan untuk mengajari saudara perempuan Anda bagaimana menjadi seorang pria. Pergi dan tutupi rumput untuk adikmu. Ah, ya, para murid mematuhi. Ling E datang ke sini. Berkhotbah dan mengajar untuk guru. Lupakan semua distorsi yang diajarkan oleh saudaramu. Oh. Ling E merespons dengan lemah, dengan cemas memandang pantatnya yang bengkak di bawah jubah kakaknya, dan melihat tangan kanan Li Changshou yang tersembunyi di balik jubah lengannya. Tangan kanan mengibaskannya dengan lembut, membuat gerakan jempol. Ling E sedikit lebih tenang, dan melihat penampilan malu saudaranya berbaring di rumput, dia menundukkan kepalanya dan terkekeh, dengan cepat mengejar kembali ke punggung guru. Tapi langkahnya menjadi lebih cepat, dan dia perlahan-lahan melarikan diri. Li Changshou menghela nafas yang samar, dan awan putih melayang dari samping, perlahan-lahan mengangkatnya. Tuan benar-benar mulai. Li Changshou menyentuh bokong, menarik napas, dan kemudian mendesah pelan lagi. Saya tahu bahwa saya akan dipukuli oleh guru, jadi saya tidak akan membiarkan guru menangkapnya. Juga tidak akan bekerja. Wajah Tuan masih harus teliti. Lagi pula, harapan Tuan Cheng Xian tipis dan tekanannya sangat besar. Menilai dari mantra yang diungkapkan oleh guru sekarang, kekosongan eksternal dan internal, dan mengunci mesin kinya sendiri juga berselang, yang jelas merupakan manifestasi dari terburu-buru berlebihan untuk mempromosikan budidaya ke negara. Isi, mari pikirkan cara untuk meningkatkan kemungkinan bahwa guru akan selamat dari kesengsaraan langit. Li Changshou menggaruk kepalanya, berbaring di awan dan tenggelam dalam pikiran, perlahan-lahan pergi ke pondok rumput ketiga yang dibangun tidak jauh dari sana. Di malam hari, berbaring di pondok rumput yang baru diperbaiki Brother untuk dirinya sendiri, merasakan kelembutan tikar rumput di bawahnya, Ling E berputar berulang-ulang dan tidak bisa tidur untuk waktu yang lama. Hari-hari ini, sepertinya seperti mimpi. 9 tahun. Sambil berjalan bersama ibunya ke pasar, membaca WWW. Kansu Kom difoto oleh peri tua dan diambil sebagai magang oleh peri tua. Meskipun orang tuanya tidak tahan, itu adalah hal yang hebat. Jika mereka berhasil dalam kultivasi mereka, klan mereka akan dapat mengikuti mereka di masa depan. Jadi setelah mengadakan jamuan guru di rumah, ia menerima banyak instruksi dari ibunya dan mengikuti guru kedusian Men. Kemudian, saya bertemu dengan seorang saudara yang aneh. Saudara memiliki banyak suara yang masuk akal, tetapi mereka selalu sedikit salah. Guru berulang kali memperingatkan bahwa Brother adalah orang yang aneh, dan dia tidak dapat belajar menjadi seorang pria bersamanya, tetapi dia selalu merasa bahwa Brother sebenarnya adalah orang yang sangat kuat dalam pemurnian gas. Tidak terlalu banyak etiket dan peraturan di pegunungan. Danau dan pegunungan penuh dengan kelezatan. Latihan biara juga cukup menarik, setidaknya tidak membosankan seperti yang saya pikirkan sebelum saya datang. Tentu saja, hal yang paling membahagiakan adalah memanggang dengan saudaraku, memberi makan ikan bersama, berkeliaran di pegunungan bersama-sama, menemukan beberapa permainan lezat untuk mengisi perut kecilku, dan kemudian duduk dengan tenang di tepi danau sebentar, mendengarkan kakakku mengatakan hal-hal yang ceroboh. Apakah akan seperti ini di masa depan? Menyusut dalam selimut dari bahan yang tidak diketahui, Ling E menghembuskan napas dengan lembut dan berbalik menghadap jendela. Tiba-tiba dia merasa ada bayangan yang bergoyang di depannya, dan matanya agak lebar dan mengantuk, tetapi tiba-tiba dia takut untuk bangun, dan tubuh mungilnya tidak tahan untuk gemetar beberapa kali. Di luar jendela, Li Changshou sedang berbaring di atas awan putih dan dengan lembut melambai padanya. Mengajar di malam hari, nah. Ling E mengerjap, lalu memundurkan kepalanya dengan lembut di bawah selimut. Tolong dengarkan pertanyaan kedua di bawah ini. Kakak benar-benar aneh. Jadi, 10 tahun kemudian. Umur panjang, dapatkah Anda mengingat resep yang diajarkan guru kepada Anda kemarin? Datang dan dengarkan. Li Changshou. Bagaimana bisa sebuah kilang gas begitu serakah untuk hidup dan mati sehingga dia tidak perlu berjuang untuk mendapatkan kesempatan? Bagaimana dia bisa mendapatkan kesempatan? Hei, bagaimana wajah guru berubah begitu cepat? Tampaknya kedua ingatan ini dipisahkan oleh dekade. Ketika saya pertama kali mulai, guru sangat ramah, dan setelah beberapa dekade, guru sangat ganas. Li Changshou tertawa terbahak-bahak, dan kemudian menyadari bahwa tubuh daonya sepertinya sedang tidur, dan kelelahan latihan yang berkelanjutan masih ada. Apakah ini bermimpi? Saya tidak pernah bermimpi untuk waktu yang lama. Setelah saya menjadi siswa SMA, saya mengurangi jumlah tidur banyak, dan saya akan tidur seperti ini setiap kali, karena saya telah mengumpulkan terlalu banyak kelelahan setelah latihan intensitas tinggi dalam waktu yang lama, bahkan jika mana saya tetap penuh. Juga perlu tidur untuk meringankan tekanan jiwa. Laos, jangan Anda pura-pura tidur. Bangun untuk Laozi, Laos. Mendengar teriakan-teriakan pria itu lagi, sirene terdengar dari jauh ke dekat, masih begitu jelas. Li Changshou tersenyum pahit, seolah-olah dia berbalik dalam kegelapan sekali, menghadapi ingatan yang datang setelahnya. Dia memandang gambar-gambar itu seperti kuda dan bunga, seolah melihat kisah hidup orang lain. Dalam cerita ini, tidak ada biarawan terbang, tidak ada dewa di atas. Mungkin itu juga dewa, tapi belum pernah diketahui.
Protagonis dari cerita ini adalah Tian Zuguang, yang terjadi pada bintang biru bernama Bumi. Tian Zuguang, seperti dapat dilihat dari namanya, orang yang dinamai itu memiliki harapan yang kuat terhadapnya, berharap bahwa dia dapat menambah kilau pada leluhur. Lingkungan keluarganya relatif murah hati, dan itu adalah tipe yang bisa makan dan memakai tanpa mengkhawatirkan segalanya. Untuk seumur hidup orang-orang juga energik dan memiliki prestasi akademik yang luar biasa sejak kecil. Mereka telah mencoba rasa cinta pertama di sekolah menengah. Pacar, telah menghabiskan banyak hari tanpa rasa malu dan malu. Kemudian, setelah lulus dari perguruan tinggi, ia mengambil dana awal dari keluarganya dan mendirikan sebuah perusahaan kecil dengan antusiasme yang besar. Namun, ia bekerja keras selama beberapa tahun untuk mencapai kebebasan finansial dan mulai merencanakan hidup bahagia dan suksesnya. Kemudian, dia bertemu dengan gadis yang memutuskan untuk menghabiskan seumur hidup satu sama lain, dan segera jatuh cinta, dan pernikahannya dimasukkan dalam agenda. Tetapi nasib sepertinya membuat lelucon baginya. Gelombang tenang selama 28 tahun pertama tampaknya salah, semua konflik dalam cerita ini terkonsentrasi dalam beberapa bulan singkat itu. Pergi untuk pemeriksaan sebelum menikah, dan dia ditemukan memiliki kanker lanjut yang tidak dapat disembuhkan, tanda-tanda kanker yang dia temukan sebelumnya, tetapi dia tidak khawatir. Bagi seorang pria dewasa dengan kapasitas mental yang baik, pukulan ini juga berakibat fatal. Tapi Tian Zuguang dengan cepat menerima ini dan membuat rencana terperinci untuk kehidupan terakhirnya dalam beberapa hari. Ini karakternya. Dia bertengkar dengan tunangannya pertama, dan kemudian menyewa seorang model untuk menghabiskan uang untuk melakukan drama curang, meninggalkan tunangannya dengan air mata dan meninggalkannya. Sebagai kompensasi, dia membeli beberapa asuransi untuknya. Meskipun ia dipukuli oleh dua sepupu tunangannya, itu baik-baik saja. Kemudian saya memindahkan perusahaan saya ke saudara perempuan kedua, menjual mobil dan rumah tempat saya bekerja keras, dan menabung setengah dari tabungan saya untuk orang tua saya. Meskipun penatua kedua tidak dapat menggunakan uangnya, dia selalu seorang putra. Sebuah jantung. Kemudian, ia menyumbangkan sisa uangnya ke beberapa sekolah dasar Hope. Kehidupan terakhir adalah mengirim sumbangan ini dan ia harus berbuat baik untuk keluarganya. Ketika dia merasa bahwa tubuhnya tidak lagi baik, dia memanggil sahabatnya yang paling intim dan meminta lelaki itu untuk menyempatkan diri berkeliling Semu selama 2 putaran dan melihat ke warung internet yang telah dihancurkan. Terlihat jauh sudah lama diganti dengan taman bermain baru. Maaf, saya telah mengalami setengah dari kehidupan normal saya dalam 28 tahun terakhir, dan saya belum menderita sejak saya masih muda, dan saya belum kehilangan kebahagiaan yang layak saya dapatkan. Katakan tidak penyesalan. Saya telah bekerja keras untuk memenuhi harapan orang lain. Saya telah bekerja keras untuk mencapai tahun-tahun keemasan kehidupan. Saat melihat keluarga yang bahagia, saya memiliki anak dengan wanita yang saya cintai, tetapi tiba-tiba datang begitu. Jika ada kehidupan setelah kematian, tidak apa-apa untuk menjadi sedikit lebih sulit, dan hidup lebih lama ketika Anda dapat bertemu orang yang tepat. Bahkan jika Anda memberi saya 10 tahun lagi dalam hidup Anda, itu lebih baik daripada sekarang. Mendengarkan kata-kata Tian Zuguang, pria gemuk di belakang kursi roda dengan mata merah tidak bisa menahan tangis. Pria gendut itu memarahi, lebih baik tidak ingin memiliki kehidupan setelah kematian, di mana ada kehidupan setelah kematian, mari kita pergi ke rumah sakit dan memeriksanya lagi. Saya telah berganti menjadi 3 rumah sakit, berlemak, biarkan saya sedikit menderita. Tian Zuguang tersenyum sedikit tak berdaya, bersandar di kursi roda dan mengembuskan ringan, merasakan sedikit kekuatan terakhir ditarik keluar dari tubuhnya. Tiba-tiba ada keengganan yang tebal di dalam hatinya, dan itu seperti sentakan terakhir dari api kehidupan. Dia mengangkat pegangan kursi roda dengan semua kekuatannya dan berdiri, tetapi sebelum dia mengambil langkah maju, dia bergegas langsung. Tanah. Laos, Laos, jangan Anda pura-pura tidur. Bangun untuk Laozi, Laos. Memori berhenti tiba-tiba, dan ada beberapa file yang rusak. File yang rusak ini berlangsung selama sekitar 3 tahun, dan gambar berikut menjadi lebih jelas. Seorang anak laki-laki mengenakan celana selangkangan terbuka dan kepang cakar berlari di rumput, dan kemudian dengan cepat tumbuh sampai dia berusia 7 atau 8 tahun ketika dia ditabrak oleh peri tua dan diambil sebagai magang. Kuite ini sangat biasa, sejauh yang dilaluinya. Li Changshou menghela nafas dengan lembut, menyegel ingatan ini dan menempatkannya di bagian hati yang terdalam. Tidak peduli apa, ini adalah hal yang paling saya hargai. Kemudian, Li Changshou berbalik dalam kegelapan, merasa bahwa dia secara bertahap telah kehilangan tubuhnya yang lelah, dan dia tidak ingin bangun sebentar. Meskipun baik untuk menjalani kehidupan lain, saya juga sangat berterima kasih kepada Dewa Besar, yang membuka pintu belakang untuk dirinya sendiri dan tidak tahu apakah itu benar-benar ada, tetapi bisakah Anda mengembalikannya ke kehidupan modern? Bahkan jika zaman modern tidak dapat kembali, akan baik untuk memiliki periode kuno dinasti Tang yang makmur dan periode Ming yang kuat. Dia masih bisa hidup damai dan mantap, hidup bahagia melalui hidupnya, dan omong-omong, 3 istri dan 4 selir. Sesaat kemudian, dia ditugaskan ke dunia keabadian, atau yang paling kejam, tak kenal ampun, dan tidak masuk akal di dunia keabadian. Banjir kuno.
Setelah 15 tahun magang, Li Changshou akhirnya menemukan lingkungan di mana ia tinggal melalui buku-buku di Duxianmen dan berbagai kisah yang diceritakan oleh tuannya. Yaitu, sejak hari itu, dia menyalakan tombol hijau, tombol autisme. Ya, ia datang ke zaman kuno, mitos dan legenda tentang hutan belantara yang disebutkan dalam generasi selanjutnya, sebuah era kecil yang lahir dalam dua bencana besar di hutan belantara. Melihat ke arah jalan di depan jalur sejarah hutan belantara, pengaruh perang Lich berlanjut. Meskipun umat manusia makmur, kekuatan kejahatan iblis yang tersisa masih cukup kuat. Lai berada di persimpangan semua bagian 5 suku, memimpikan ZTE, dan telah berjuang selama bertahun-tahun dengan penyuling gas ras manusia. Keenam orang suci telah kembali dan menghitung satu sama lain. Untuk sedikit kulit, makhluk yang tak terhitung jumlahnya dapat mati. Dua saudara laki-laki dari agama-agama barat, yang telah memperkenalkan dan membuat kuasi menangani kontrol sebenarnya dari Xioniu Zhou yang tandus, memproklamirkan ajaran agama-agama barat mereka di mana-mana, dan terus menggali sudut-sudut pintu. Tiga agama Tao, penjelasan dan pemotongan, telah muncul. Penjelasan 12 abadi emas baru saja membuat nama untuk dirinya sendiri, dan itu telah menjadi topik hangat untuk dibahas dalam beberapa ribu tahun terakhir. Momentum pemutusan keabadian juga telah dikesampingkan orang-orang kuat dari semua lapisan masyarakat berkumpul di bawah kursi pendeta Tongtian untuk bertengkar dengan penjelasan di sini setiap hari, tetapi untungnya, mereka belum benar-benar dituntut. Ini adalah era terbaik Daomen. Tiga agama makmur. Manusia didukung oleh tiga agama makmur. Cina tengah penuh dengan gerbang gunung Daomen. Dalam 3000 dunia, ada jejak murid dari tiga agama. Yuan Shen Dao dan manusia pemurnian gas ras manusia menjadi arus utama banjir. Ini juga waktu terburuk untuk pemurnian gas biasa. Persaingan untuk saluran naik sangat sengit. Pengadilan surgawi tidak didirikan sejak lama. Semuanya didasarkan pada wajah para dewa Sanjiao. Tidak ada ketertiban di Wu Beizhou dan 3000 dunia. Jika Anda ingin tumbuh dewasa, terserah Anda untuk berjuang dan beruntung. Keberuntungan juga menyumbang sebagian besar. Satu-satunya hal Li Changshou merasa beruntung adalah bahwa meskipun tuannya tidak terlalu kuat, tepatnya, dia tidak kuat, tetapi dia masih memiliki latar belakang dalam mengajar. Meskipun Li Changshou benar-benar ragu, leluhur sejati Gunung Duxianmen mungkin hanya satu atau dua murid yang bernama orang sungguhan. Satu-satunya hal yang dapat dipikirkan oleh Li Changshou tentang orang-orang nyata di Kunlun Due Barat adalah bahwa peri ini melatih muridnya dalam perang untuk menutup para dewa dan menjadi jenderal-jenderal di antara para jenderal kedua HH yang lain, yaitu beberapa rumor. Bacheng, Du Erzhen juga adalah murid bernama Santo Taiking, pangkat peri tidak tinggi sama sekali. Bicara kembali pada dirimu sendiri. Tidak ada latar belakang, tidak ada kekuatan magis, tidak ada keberuntungan, masih ingin menjadi terkenal di era ini. Hanya bercanda, senang bisa hidup. Karena itu, sejak tahun itu, Li Changshou menetapkan tujuan, bertahan, hidup selama mungkin, berusaha menghindari semua jenis bencana, dan tetap aman dan damai. 2. Menonjol dari kerumunan, terkenal, dan benar-benar terisolasi dari dirinya sendiri. Jika Anda bekerja keras lagi, dapatkah Anda mengalahkan penguasa ketiga agama? Takdir lagi untuk menemukan peluang, bisakah Anda menahan apa yang disebut perampok? Bencana besar berikutnya adalah pertempuran mengabadikan para dewa. Sejauh mungkin, semakin jauh Anda, semakin baik Anda. Daripada pergi ke para dewa untuk menjadi dewa surgawi, lebih baik berkultivasi lebih cepat dan mengambil inisiatif untuk menyerah ketika surga sedang menurun. Pengadilan surgawi penatua. Jelas kata, Abu Gun, telah terukir pada hidupnya, mengapa tidak bersembunyi di gunung untuk berlatih dengan jujur, mengakumulasi praktik budidaya, dan menghabiskan hari-hari santai. Sekalipun Anda tidak dapat memetik buah umur panjang, selama Anda menjalani kehidupan yang layak secara pasti, maka itu layak untuk kehidupan ini dalam hidup Anda sendiri. Karena itu, sejak hari itu, tujuan utama Li Changshou adalah untuk hidup sampai mati. Untuk tujuan ini, dia. Saudaraku. Saudaraku. Saudaraku, mengapa kamu tidur di sini? Puncak utama sudah mulai berkumpul, kita akan terlambat jika kita tidak lulus. Sebuah panggilan yang menyenangkan datang dari telinganya, Li Changshou berhenti berpikir dan perlahan membuka matanya. Di mata, ada wajah seorang gadis yang halus, mata yang cerah, alis Willowu, hidung kiong, telinga yang cantik, bibir tipis, fitur yang sangat luar biasa ini, dan mereka sangat cocok dengan wajahnya yang angsa, alis yang indah. Kerutan akan memprovokasi cinta, dan gerakan mata penuh dengan aura. Siapa kamu, cantik? Saudaraku. Gadis itu mengulurkan tangan dan menjepit hidung Li Changshou dan menggosoknya dengan lembut, kamu mengantuk lagi. Ah, Linge, bagaimana kamu bisa tumbuh begitu besar dalam sekejap mata? Li Changshou membuat haha, mengepak di rumput, dan berdiri tegak 3 kaki jauhnya. Aku sudah menanjak selama 10 tahun. Lan Linge menginjak kakinya, mulutnya sedikit melotot, imut dan menawan. Tidak hanya memiliki wajah Zhang Meiren, tetapi sekarang sosoknya juga telah sepenuhnya terbuka, kaki dan pinggangnya yang ramping proporsional dengan baik, dan rok peri di tubuhnya sempurna melengkapi kurva menawan dari sosok tengahnya. Memabukkan. Kapan? Bel berbunyi dari awan, dan Lan Linge mendesak, saudaraku, tolong kendalikan awan.
Sudah terlambat untuk datang lagi. Li Changshou mengerutkan kening, apakah kamu tidak akan kosong? Lan Linge mengangkat dadanya dan menegakkan kepalanya ke belakang, berkata, aku tidak terbang cepat lagi. Ayo pergi, Li Changshou tampak agak enggan. Dia menarik awan putih dan melompat lebih dulu. Mata Lan Linge menunjukkan sedikit kecerobohan. Sepatu boot merah muda menyentuh ringan pada rumput dan melayang di samping Li Changshou. Dia baru saja mengulurkan tangan untuk memegang lengan saudaranya, dan Li Changshou bersembunyi tak terlihat. Li Changshou berkata dengan wajah datar, jangan lupa tentang 3 bab hukum. Buku bacaan www.uukanshu.com. Ya. Saudaraku, kamu benar-benar nyata. Pelit. Lan Linge mengeluh dan bergerak setengah langkah ke samping dengan marah. Itu benar, jaga jarak 3 kaki. Anda sekarang adalah bintang yang naik dari gerbang peri kita, peri Linge yang terpikat oleh ribuan murid laki-laki, dan saudara-saudara tidak ingin dibunuh oleh kutukan sihir mereka. Li Changshou meregangkan punggungnya dan melihat kembali ke arah Cao Lu, Tuan, apakah ayahnya sudah ditutup? Ya, guru sedang mundur dalam meditasi, dan itu dapat menyerang kesengsaraan surga abadi kapan saja. Mungkin kita akan kembali saat ini, guru sudah menjadi peri. Lan Linge tertawa kecil, dengan sedikit antisipasi di mata besarnya, dan kemudian mengirim pertemuan kepada kakaknya, wajahnya agak kemerahan, bibirnya mengerucut, dan dia berbisik. Awalnya, murid organisasi semacam ini pergi untuk diadili. Kamu belum pernah berpartisipasi di dalamnya, saudaraku. Kamu bisa datang kali ini karena khawatir tentang aku. Sebuah tangan besar tiba-tiba muncul di depannya, diikuti oleh wajah, mati rasa, Li Changshou, serta respons yang cepat dan jawaban yang jelas dan ringkas. Tidak. Tolong izinkan saya untuk menolak. Kamu adalah perempuan yang baik. Saya selalu memperlakukan Anda sebagai saudara perempuan. Ya, aku tidak mengatakan apa-apa. Mengganggu. Abaikan kamu. Dahi Lan Linge ditutupi dengan garis-garis hitam, dan berbalik untuk memberi saudara laki-lakinya marah, tinju kecil mengepal dan mengepal. Li Changshou tersenyum dengan damai, melihat awan putih di cakrawala, menghitung waktu dan sudut di mana dia dan Shimei memasuki tempat pertemuan. Tapi perhitungannya juga perhitungan putih, ada guru dan saudari mempesona di sekitar, ingin mengurangi rasa kehadiran. Semakin sulit. Ketika Li Changshou membawa Linge ke depan aula Baifan, ratusan tokoh sudah berkumpul di sini. Dari kejauhan, seorang pria dan wanita muda yang mengenakan gaun dan rok panjang berbicara dan tertawa di sini, dan jarang memiliki penampilan melon bengkok. Tidak sedikit alkemis wanita daripada pria, kebanyakan dari mereka memiliki wajah yang cantik dan bentuk yang ramping. Dapat dikatakan bahwa Chun Lan Kyuju memiliki kekuatan sendiri, tetapi selalu ada beberapa yang luar biasa, seperti berdiri tegak, seperti bintang dan bulan. Misalnya, Lan Linge di samping Li Changshou. Bukankah itu Linge Xiao Qiongfeng? Benar-benar semakin cantik. Dikatakan bahwa kualifikasinya juga sangat bagus. Setelah 10 tahun diperkenalkan, ia memiliki 8 tingkat pemurnian gas. Aku dengar ada orang tua yang terlalu tua yang ingin menerimanya sebagai entry, tetapi aku tidak memiliki berkah seperti itu. Siapa orang di sekitarnya itu? Oh, kakaknya, sepertinya tidak banyak orang di Xiao Qiongfeng, orang ini sepertinya tidak berada di depan pintu, tidak ada kesan. Aku ingat, sepertinya nomor jalan itu panjang umur. Nomor trek ini serius. Itu sederhana dan unik. Mo Yao ada di belakang untuk membahas para murid Beyond Peak. Semua berperilaku baik. Aku didengar oleh para penatua di pintu, dan mengatakan bahwa kita begitu tidak diatur. Berbisik di telinga Li Changshou, dia tidak menyadarinya, dengan senyum hangat di mulutnya, dan dia tidak melihat sekeliling. Dia mengambil Lan Linge untuk melapor ke aula terlebih dahulu, dan kemudian pergi ke sudut di mana tidak ada yang menunggu. Lonceng terus berdering, dan semakin banyak penyuling gas muda datang dari puncak. Hari ini adalah pertemuan disiplin yang diselenggarakan oleh Du Xianmen setiap 5 tahun. Tujuannya adalah untuk memungkinkan para murid pergi keluar untuk bertemu dengan dunia dan meningkatkan kesadaran akan latihan ini. Dalam kegiatan semacam ini, murid formal di setiap pintu dapat mendaftar sesuka hati, dan ada 12 tujuan untuk dipilih, merawat murid di berbagai tahap kultivasi. Periode perekrutan murid dalam skala besar di Xianmen adalah 200 tahun, yaitu 200 tahun sebagai satu generasi. Generasi murid ini memiliki kemajuan spiritual tercepat, dikatakan bahwa ia telah mencapai tingkat ke-6 kembali ke dunia maya, menyusul banyak orang tua yang sudah biasa-biasa saja yang telah berlatih selama ribuan tahun. Menyempurnakan ki, mengubah roh, kembali ke kehampaan, dan kembali ke Tao, ini adalah 4 alam sebelum menjadi abadi, dan juga menentukan kekuatan-kekuatan seseorang setelah menjadi abadi, serta batas atas imigrasi dan perjalanan abadi berlatih setelah keabadian. Seperti Lan Linge, setelah 10 tahun masuk, dia masih menyembah seorang master yang tidak memiliki ketenaran di pintu, dan bahkan belum menjadi abadi, dan dia bisa berlatih ke tingkat 8 pemurnian gas, yang secara alami menarik banyak perhatian. Kedua saudara lelaki dan perempuan itu berdiri di bawah rindangnya sebatang pohon dengan jarak 3 kaki, dan banyak mata menyapu. Linge melipat tunas pohon willow yang lembut, dan melilitkannya dengan lembut di ujung jarinya, dan dia berhenti berbicara beberapa kali. Bab pertama dari bab ketiga dari hukum, mempertahankan interval 3 kaki di depan orang luar.
Bab kedua dari bab ketiga dari hukum, jika tidak ada di luar, jangan mengobrol. Saudaraku, kemana kamu pergi? Anda menebak. Jangan katakan itu, aku sudah bertanya padamu selama beberapa hari, gumam Ling Epelan, berbisik, aku akan pergi kemanapun kau pergi, tapi aku ingin menatapmu. Li Changshou tersenyum dengan tenang, bibirnya sedikit terbuka, dan suara itu langsung menembus ke telinga Lan Linge, tetapi tanah itu adalah metode transmisi suara. Kakak dan adik, kamu sekarang sedikit gasifier. Kamu harus belajar menghadapi beberapa kesulitan secara mandiri. Lan Linge berkata dengan benar, saya menatap Anda atas perintah guru, jangan biarkan saudara Anda keluar dalam masalah dan kehilangan nama Xiao Qiangfeng kami. Li Changshou tersenyum sedikit dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah 6 bel, satu sosok terbang keluar dari kuil Baifan, dan total lebih dari 60 praktisi Qi berdiri di udara. Mereka memiliki wajah dan temperamen yang berbeda, beberapa berambut abu-abu dan berkerut, dan beberapa terlihat seperti gadis-gadis erbab Fanghua, tetapi kebanyakan orang dewasa dan stabil. Doorman 63 itu membuka sedikit nafas mereka, bagian depan Baifan Hall tiba-tiba sunyi, sementara siluet di udara, ada sinar cahaya peri di sekitar mereka. Ini adalah abadi dari setiap puncak, bertanggung jawab atas misi pengawalan jalan-jalan ini. Mendengar derek putih bermahkota merah datang dari awan, dan seorang lelaki tua kurus duduk di atasnya. Jika Anda melihat pria tua ini dengan hati-hati, Anda dapat melihat bahwa ada awan-awan keberuntungan di belakangnya, dan ada dua teratai hijau yang tergantung di sekelilingnya. Temperamennya sendiri bahkan lebih luar biasa. Ini adalah master dari wakil master Duxianmen, Zhongyu, dikatakan bahwa dia adalah master Tianxian, dan Duxianmen adalah 10 besar. Master Zhongyu tidak berpidato panjang, kelopak matanya setengah terkulai dan bibirnya satu, dan suaranya bergema di sekitar puncak utama. Ketika kamu keluar kali ini, kamu harus selalu ingat aturan pintu, dan pujilah aku untuk reputasi gerbang abadi, dan jangan melakukan apapun yang akan menghina gerbang. Kali ini saya pergi untuk berlatih, ada total 12 tempat. Baru-baru ini, ada beberapa suku di pantai laut Cina Timur di mana setan sedang dalam kesulitan. Penatua Ge, mari kita mulai. Ikuti, Tuan Zhongyu pergi dengan keren, tetapi tidak tinggal terlalu banyak. Seorang lelaki tua yang berdiri di udara di depan kuil membungkuk ke depan untuk menjalani hidupnya, dan kemudian berkata dengan keras. Pergi ke pantai laut Cina Timur untuk memangkas pembunuh iblis, pergi ke paling kiri, dan mengolahnya agar tidak lebih rendah dari tingkat ke-6 pemurnian gas. Mereka yang pergi ke tempat ini akan dihargai oleh jumlah pembunuh. Para murid di bawah ini segera mulai bergerak. Hampir setengah dari murid pergi ke sisi kiri depan kuil, di mana mereka tiba-tiba menjadi sedikit ramai. Ini adalah praktik dari setiap sesi pelatihan. Salah satu dari 12 tempat pelatihan pasti memiliki kesulitan dan bahaya yang relatif rendah, tetapi hasilnya sangat kaya. Lan Linge menoleh untuk menatap kakaknya, dan menemukan bahwa kakinya masih tidak bergerak. Tujuan saudara, itu benar-benar tidak bermanfaat. Saudari-saudari, jika Anda seorang kultivator, mari ikuti sebagian besar dari mereka, Li Changshou membujuk, dan Lan Linge dengan lembut membungkam ujung mulutnya, berdiri bersama saudaranya. Dia mendengar penatua Nage terus berteriak, pergi ke perbatasan Tenggara Cina Tengah dan membunuh pembunuh iblis, datang ke kanan dan menunggu tingkat budidaya tidak lebih rendah dari tingkat ke-8 pemurnian gas. Kali ini hanya ada belasan murid yang bertindak, tetapi masing-masing dari mereka adalah orang-orang yang terlatih baik, dan semua roh berubah. Sama seperti ini, dalam seruan konstan Penatua Ge, seorang murid terkenal berangkat dan memilih tempat untuk pergi. Tempat di mana Penatua Ge berteriak, persyaratan minimum untuk kultivasi juga meningkat. Ketika Penatua Ge berteriak ke tingkat kedua, alam permintaan minimum dewa, Lan Linge menatap mata saudaranya. Ini dendam. Kultivasi sejatinya adalah urutan kedua pendewaan. Saudaraku, kemana kamu pergi? Li Changshou masih tertawa dan diam saja. Segera, hanya ada 23 orang yang tersisa di lapangan, dan hanya ada 2 tempat yang tersisa untuk pengalaman tanpa pemberitahuan sebelumnya. Ke-23 orang ini, kecuali sepasang saudara dan saudari di sudut, hampir merupakan spesies peri dari setiap puncak. Para murid dalam generasi murid ini juga berada di garis depan para murid. Penatua Ge memandang Lan Linge, lalu berteriak. Pejalan kaki dari Pulau Linyun di Laut Cina Timur menunggu untuk memasuki aula, dan tingkat kultivasi harus tidak kurang dari tingkat 9 alam dewa. Dari 20 orang yang tersisa, 17 dari mereka pergi pada waktu yang sama, dan masing-masing melepaskan napas mereka sendiri, bahkan jika mereka semua berada dalam urutan yang sama, mereka akan kembali ke urutan kedua dan ketiga. Dikelilingi oleh kekaguman, 17 murid ini dengan cepat terbang ke bait suci. Pada saat ini, hanya ada 6 orang di lapangan yang tidak bergerak, dan mata para murid dengan cepat berkumpul pada seorang gadis muda mengenakan rok peri merah berapi-api dan membawa pedang berbilah lebar. Gadis itu memejamkan mata dan berdiri diam pada saat ini, sama seperti peri di masa lalu, seperti peri roh dari 9 hari, seolah-olah ada beberapa karakter besar melayang di sekitar tubuhnya. Jangan biarkan siapapun masuk.
Dia adalah salah satu yang paling terkenal di antara murid-murid Duxianmen kontemporer. Tidak hanya dia dilahirkan di negara yang indah, dia sangat cantik, dia memiliki temperamen yang luar biasa dan sosok yang sempurna, dan kualifikasinya untuk mengolah makhluk abadi bahkan lebih menakjubkan. Urutan keempat. Dia baru diperkenalkan selama lebih dari 60 tahun. Kualifikasi semacam itu membuatnya sangat dihargai oleh Xianmen, dan dia juga datang ke tangan Po Tianfeng lebih awal. Hou Qin Xuanya juga pergi ke Beizhou tidak buruk. Li Changshou di sudut menunjukkan senyum tipis, dan bepergian dengan pengisap mata, yang menarik perhatian orang sebenarnya bisa membuatnya kurang khawatir. Ujung hidung Lan Ling dengan lembut mengendus beberapa kali, dan langsung mencium aroma yang tidak biasa. Matanya bergerak bolak-balik pada senyum saudara laki-lakinya, dan gadis dalam gaun merah menyala. Cukup yakin. Dengarkan sedikit komentar dari orang banyak. Saudari Suanya akan pergi ke Beizhou Luzhou untuk mengambil obat. Saudari Suanya pergi ke Beizhou Luzhou, lalu Brother Yuan King juga ingin pergi ke Beizhou Luzhou. Bukankah ini hal yang tak terhindarkan? Brother Yuan King tidak melihat bahwa dia belum bergerak, jadi tentu saja dia sedang menunggu Sister Suanya untuk membuat keputusan. Kata-kata hati-hati, jaga hatimu, Mo Yao telah menyinggung dua penyihir Tao yang memecahkan langit. Di udara, Penatua Ge mengerutkan kening pada saudara dan saudari Li Changshou dan Lan Linge, menggelengkan kepalanya sedikit, dan terus berteriak keras. Murid-murid menuju Bunglon Baolin di Tenggara Luju, Beiju, dan menunggu di aula. Tempat ini sangat berbahaya. Sering ada murid yang rusak, dan tingkat minimum dewa adalah 9. Gadis dengan gaun merah menyala membuka matanya, dan sepasang mata Phoenix cukup jernih, jari-jarinya lembut di tanah, dan roknya bergoyang karena angin, seperti bunga mekar yang menyala, dengan matanya yang melayang. Di kuil. Diikuti oleh seorang pria muda yang tampak lembut dan lembut, menunjukkan napasnya sendiri tetapi kembali ke urutan kelima dari dunia virtual. Matanya tidak pernah meninggalkan sosok menyala di depannya, jadi tentu saja dia adalah saudara Yuan King. Li Changshou juga mengambil langkah pada saat yang bersamaan, karena Qin Xuanya dan Yuan King menarik perhatian penonton. Pada saat ini, dia tidak diperhatikan oleh orang lain, yang membuatnya merasa nyaman. Dan dia baru saja mengambil 2 langkah, dan memukul dingin tanpa alasan, sepasang mata penuh dendam ada di mana-mana di tubuhnya. Saudaraku, membaca www.ukansu.com untuk apa kamu tiba-tiba ingin pergi ke Beiju Luzhou. Li Changshou hanya merasakan angin dingin di belakangnya, menghentikan kakinya, menoleh dan berkata dengan suara yang dalam, tentu saja untuk meminum obat. Saudaraku, apakah tidak ada cukup herbal di rumahmu untukmu? Kamu, Qiong Feng Ling kecil. Tiba-tiba ada teriakan di udara, tetapi si Penatua Ge mengerutkan kening pada saudara-saudari sepelatihan dan bertanya, apakah Anda masih ingin berpartisipasi dalam pengalaman jalan-jalan ini? Ikut. Lan Linge mengangkat kepalanya dan menjawab, merasa ada beberapa mata di sekitarnya, dan wajahnya yang cantik memerah. Jelas, itu masih angin sepoi-sepoi hanya 1000 mil jauhnya, tapi sekarang musim semi dan bunga-bunga bermekaran, dan konversi ekspresi cukup alami. Lan Linge berkata dengan sibuk, biarkan para tetua mengganggu Anda, muridnya masih dangkal, dan kemudian ia tidak yakin tentang hal itu. Sekarang ia telah memutuskan untuk pergi ke Laut Cina Timur bersama saudara-saudaranya. Penatua Ge mengangguk, menunjukkan senyum ramah, dan berkata dengan hangat, kembalilah dengan cepat, jangan tunda waktu keberangkatan yang baik. Iya. Lan Linge diam-diam lega, dan berbalik untuk mencari kakaknya lagi, tetapi tidak ada sosok di depannya. Sungguh, kenapa kamu harus pergi ke tempat berbahaya itu? Dia menggembungkan sudut mulutnya dan mengeluh dengan suara rendah, jangan katakan sepatah kata hati-hati, saudara Bao. Ketika berbalik, Lan Linge telah kembali ke ekspresi normalnya, dan berjalan ke arah kerumunan di kejauhan. Tiba di sana, ada beberapa bakat memuncak tersenyum. Di aula, puluhan mata tertuju pada Li Changshou di sudut, kebanyakan dari mereka agak curiga, dan tidak tahu siapa orang ini. Li Changshou diam-diam melepaskan napas. 9 tingkat transformasi, melewati batas. Yuan King dan Xuanya, tetapi generasi muridmu berada di peringkat kedua dan keenam, mengapa kamu harus buru-buru mengambil obat? Ibu kota Linfeng, Liu Yan'er, Xiao Lingfeng Wangqi, juga 20 talenta teratas dari generasi ini, mengapa Anda bergegas ke kekacauan Baolin? Apakah kita begitu pelit dengan murid-murid muda di rumah kita? Beiju Luzhou bukan tempat yang baik, tidak ada yang pergi ke sana 2 kali pertama. Baik. Di sudut kuil Baifan, peri alkohol itu menundukkan kepalanya, memelototi Li Changshou yang berdiri di belakang 4 murid muda yang brilian, lalu menatap batang bambu di tangannya, dan menatap Li Changshou, sehingga diulang-ulang. 2 kali, kulitnya berangsur-angsur redup. Qiong Feng kecil, Li Changshou. Apa yang kamu kerjakan? Mengapa Anda pergi ke Baolin yang kacau hanya setelah urutan ke-9? Pergi. Pergi ke Laut Cina Timur untuk melawan iblis udang itu. Peri perempuan ini belak-belakan, tapi dia juga sangat masuk akal, jelas mempertimbangkan keselamatan Li Changshou. Peri itu menggantungkan 2 labu anggur besar dan kecil di pinggangnya. Itu juga sangat sederhana untuk dipakai. Celana panjang, blus, rambut coklat muda dan rambut pendek, dalam kelompok 3000 sutra biru, rambut panjang berkibar, bisa juga dianggap sebagai alien yang langka.
Dalam hal gambar dan temperamen, itu seperti seorang murid yang berguna yang telah diperas lama di pintu ke titik pengabaian diri yang keras. Untungnya, pinggangnya yang ramping diikat dengan strip kain, dan blus goni yang akan tercabik-cabik, dan sedikit paksaan yang muncul dari waktu ke waktu, membuat orang langsung mengerti bahwa ini adalah orang yang kuat. Pri. Humanis Jiu-Jiu ini, yang memecahkan gerbang Tianfeng, tampak seperti dia berusia awal 20-an, bahkan, dia berusia 8 atau 900 tahun, dan telah berada dalam dongeng selama lebih dari 600 tahun. Ini juga merupakan kehadiran terkemuka di antara generasi murid yang mulai dia pelajari pada periode yang sama. Sekarang bisa sendirian. Satu-satunya penjaga di gerbang yang menuju Baolin Chameleon Lu Zhou di Beiju adalah dirinya sendiri, yang cukup untuk menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Li Changshou, dengan wajah masam, memberi hormat anggur abadi yang terkenal dan berkata, Paman Master, murid perlu menemukan beberapa ramuan, dan hanya satu yang hanya dapat ditemukan di Beizhou Lu Zhou. Sekarang, ramuan apa? Mulut peri wanita berbalik, dan wajah itu, yang sebenarnya sangat cantik, sedikit meremehkan, aku dan tuanmu juga agak sentimental. Aku akan memberimu ini dan membawanya ke tetua Kiling dari Paviliun Daozang. Dalam pidatonya, peri perempuan itu menyentuh sepotong batu giok di blusnya yang penuh anggur dan melemparkannya ke Li Changshou. Bahkan jika itu dalam setoran bulanan saya, pergi dan dapatkan ramuan yang Anda cari. Beiju Lu Zhou juga merupakan perintah ke-9 dari para dewa. Jika Anda ingin benar-benar mati di sana, saya akan dikurangkan selama 10 tahun karena minum uang. Majikan Anda yang suka hidung menangis pasti akan datang untuk menemukan saya menangis dan menangis. Pikirkan dan jengkel. Dua pria dan dua wanita di samping sedikit terkejut, dan mata mereka jatuh pada potongan batu giok. Kartu identitas giok para tua-tua di pintu, begitu mudah memberikan murid dari puncak non-umum dari urutan ke-9 dewa. Paman Shi, Li Changshou tersenyum pahit, memegang potongan batu giok ke depan, dan mengembalikan potongan batu giok itu ke peri wanita. Jika ada pemilihan, murid itu tidak ingin pergi ke Beiju Lu Zhou untuk bertualang, tapi kali ini itu tidak berdaya. Menurut aturan, Paman Shi tidak bisa menolak permintaan murid untuk pergi pelatihan, tetapi juga mengundang Paman Shi untuk menyelesaikan. Jiu-Jiu sedikit mengernyit, menatap pria muda itu menundukkan kepalanya di depannya, mendengus, dan menyambar kembali potongan batu giok. Sungguh. Siapa? Yuan King, Suanya. Gadis dengan rok peri merah berapi-api dan petani gas muda yang muda dan anggun itu mengangkat tangan mereka dan menjawab, murid itu ada di sini. Jiu-Jiu berkata dengan arogan, jika kalian berdua punya waktu luang, tolong bantu merawatnya. Murid memimpin kehidupan, Qin Suanya menjanjikan ekspresi tanpa ekspresi. Paman Shi yakin, Yuan King sedikit memandang Li Changshou, dan senyum di bibirnya lembut. Aku akan merawat kakak umurku yang baik. Jiu-Jiu tidak bisa menahan dahinya, menghadap Li Changshou sebentar, dia mulai sebelum kamu dan Suanya. Sungguh, bagaimana Anda melakukannya, Li Changshou? Itu belum kembali ke dunia maya setelah lebih dari 100 tahun kultivasi. Lupakan saja. Kondisi Anda Xiao Qiangfeng, Anda dapat mengikuti sebagian besar murid juga cukup baik. Wajah Yuan King malu, tetapi segera membungkuk tangannya, maaf, saudara umur panjang, jangan salahkan. Li Changshou menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan beberapa emosi dalam hatinya. Kelumpuhan wajah wanita, pria hangat besar, pasangan ini juga sangat cocok. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan dirimu sendiri. Tiba-tiba Li Changshou merasa bahwa tidak ada niat baik, dan dia tidak mengeksplorasi apapun. Dia berterima kasih kepada Jiu-Jiu dengan tenang, berbalik untuk memberi hormat kepada Suanya dan Yuan King, dan kemudian mundur ke 4 orang. Di belakangnya, berdiri dengan tenang. Kedua mata secara alami dilemparkan oleh 2 orang lainnya. Liu Yan'er mengenakan rok luo kuning muda, dan Wang Qi dengan jubah biru, adalah pemain peringkat teratas dalam generasi murid ini, dan 2 bibit peri yang bagus. Meskipun pandangan mereka bukan niat baik, tapi mereka tidak terlalu jahat, paling tidak itu agak menjijikkan. Li Changshou berdiri dengan tenang, mendengarkan suara udara dari luar, dan sekelompok murid lepas landas di bawah dukungan para peri. Dia juga memisahkan sinar kesadaran spiritual, dan memeriksa beberapa alat penyimpanan di tubuhnya. Ini bukan kebiasaan pandai menyortir, dan perlu untuk memisahkan obat-obatan dan instrumen magis ke dalam kategori yang berbeda, benda yang disimpan dalam instrumen magis ini sebenarnya sama. 3 salinan. Gelang di pergelangan tangan kiri adalah perangkat penyimpanan utama, untuk jaga-jaga, liontin di leher adalah perangkat penyimpanan cadangan, untuk berjaga-jaga, tas kain yang diikat di paha adalah cadangan. Tambahkan perangkat penyimpanan cadangan. Pergi berlatih, selalu tepat untuk mempersiapkan lebih banyak, terutama untuk pergi ke tempat berbahaya Beiju Lu Zhou. Kali ini, Li Changshou juga membawa sebagian besar keluarganya. Setengah lainnya, memberi schimei bela diri. Setelah setengah hari, labu besar lepas landas di depan aula. Jiu-Jiu Jiujian berdiri dengan tangan di atas mulut labu, momentumnya sangat luar biasa, beberapa murid muda berdiri dengan tenang di seluruh labu, semua berdiri dengan mantap. Ketika labu terbang, para dewa Jiu-Jiu menjepit tangan mereka bersama-sama, dan labu anggur memancarkan sinar hijau muda, dan sebuah film tipis disusun pada pinggiran untuk mengisolasi angin eksternal.
Lalu jari menunjuk sedikit ke barat laut, dan labu anggur mulai berakselerasi perlahan. Tenang, jangan gugup, tidak ada begitu banyak aturan di luar gerbang gunung. Jiu-jiu menguap dan duduk di mulut labu. Kedua betis bersandar di sisi mulut labu. Mereka bersandar tanpa gambar dan mengambil labu anggur di pinggangnya. Senyum yang puas telah terungkap. Perlahan-lahan ia menyesap sedikit, wajah Jiu-jiu memerah sedikit, mengubah erangan menjadi angin, seluruh orang memancarkan rasa kepuasan dan kenyamanan, dan kemudian menoleh untuk melihat kelima murid muda berikutnya. Yang paling jauh darinya adalah Li Changshou yang duduk di belakang labu. Li Changshou tidak jauh dari beberapa yang lain, dan tubuhnya tetap kencang. Dia tidak bermeditasi dan berlatih seperti yang lain. Ujung jari kirinya ditekan dengan dua anak tangga kertas kuning. Liu Yan'er dan Wang Qi berada di tengah-tengah labu, dan mereka semua diam-diam menyesuaikan napas saat ini. Yang paling dekat dengan Jiu-jiu adalah Qin Suanya. Dia bermeditasi satu kaki di belakang Jiu-jiu, dan pedang besar juga ada di depannya. Di belakang Qin Suanya, Yuan King yang anggun berkata dengan suara hangat, "Saudari, kali ini saya akan membantu Anda menemukan rumput hati yang cerah dan tahan api." Ada Qin Suanya tetapi sedikit mengernyit, berkata dengan acuh tak acuh, "Saudara Yuan King tidak perlu mengganggu saya, ini adalah latihan saya sendiri, tidak perlu campur tangan." Yuan King tersenyum lembut, satu orang lagi selalu mendapat satu kesempatan lagi. Anda Qin Suanya tidak banyak bicara. Dia terus bermeditasi dengan mata terpejam. Ada embusan napas seperti api di sekujur tubuhnya, dan tidak ada jalan buntu untuk kecantikan. Oh, Jiu-jiu juga memperhatikan Yile, mengangkat alis ke arah Yuan King. Yuan King membuat ekspresi tak berdaya, dan terus bermeditasi tiga kaki di belakang Yu Qin Suanya. Senyum di sudut mulutnya memudar. Oh, ini pertunjukan bagus lainnya di mana dedaunannya penuh kasih sayang, dan airnya tidak disengaja. Jiu-jiu menyesap anggur abadi, yang masih biasa-biasa saja dan tak ada habisnya, tetapi dia hanya bisa dengan enggan menggantung labu itu kembali ke pinggangnya. Dia bersandar di tepi mulut labu dan menatap Yun Huyunjuan di bawah langit biru, sedikit terpesona. Setelah terbang seperti ini untuk sementara waktu, Jiu-jiu hanya bisa menyentuh labu di pinggangnya, tapi dia masih berhenti setelah ragu-ragu, dan berkata, "Dibutuhkan 2 hari 3 malam untuk terbang ke Beiju Luzhou, kau hanya akan bermeditasi seperti ini." Wang Qi itu, menyanyikan lagu kecil untuk Paman Ski. "Paman Master." Wang Qi di belakang kesibukan sibuk berkata, "Mengapa saya harus menyanyikan lagu?" Jiu-jiu tiba-tiba melihat ke bawah, "Siapa yang akan kamu? Umur panjang, kan?" Li Changshou menggelengkan kepalanya dengan serius, tetapi alih-alih menggunakan metode transmisi suara, mengingatkan Jiu-jiu, "Paman Master, sepertinya ada sosok tahu di awan di belakang." "Baik." Jiu-jiu mendongak, dan membaca buku www.ukansu.com dengan tenang ke Li Changshou kembali, "Tanah luas di 5 benua, ada banyak penyuling gas yang bisa terbang, jangan ribut-ribut, tidak jauh dari Xianmen kita di sini." Meskipun begitu, Jiu-jiu masih menyebarkan pengetahuan abadi, dan tidak lama kemudian, kecepatan labu besar Yukong juga mulai melambat dengan mantap. Untuk sesaat lagi, labu besar ditangguhkan di udara, dan Jiu-jiu masih duduk di sana dengan longgar, berteriak keras, "Saya tidak tahu apakah Taois di awan ini telah bersama kita begitu lama, ada apa?" Tiba-tiba, keempat orang yang bermeditasi pada labu itu segera membuka mata mereka sambil mengamati Li Changshou dari belakang, dengan tangan kanan mereka ditarik ke lengan baju mereka, dan jari-jari menggenggam perangkat penyimpanan mereka. Di awan di belakang, sosok kekar terbang keluar. Pria itu mengenakan surat berantai, wajahnya kasar, tubuhnya tebal dan berat, dan kapak besar tergantung di punggungnya. Pri. Li Changshou dengan hati-hati merasakan berapa lama orang ini tampaknya abadi, dan tidak banyak menekan dirinya sendiri. Terpisah 100 kaki, lelaki kekar itu mengepalkan tinjunya ke Jiu-jiu dan berkata dengan keras, "Aku adalah penjaga di depan balai negara Honlin di Shenzhou Timur, dan aku akan datang untuk menjaga putri yang mulia." 6 putri. Jiu-jiu memiringkan kepalanya dan menatap kedua murid perempuan di belakang. Mata Li Changshou juga secara tidak sadar jatuh pada Liu Yan'er, yang wajahnya agak bulat dan sedikit berasap, tetapi Liu Yan'er menatap langsung ke murid perempuan muda lainnya. Mendengar Qin Suanya berkata dengan nada yang sangat dingin, "Kembalilah, jangan khawatir tentang aku. Putri." Penjaga di depan istana tiba-tiba muncul ketika mereka pergi ke Beiju Luzhou. Hidung Li Changshou dengan lembut mengangkat bahu dan mencium semacam rutinitas. "Yang mulia, akhirnya akan menjadi perintah tuan kerajaan, jadi kembali sangat sulit untuk kembali. Negara musuh telah bergerak baru-baru ini, dan tuan rumah khawatir bahwa mereka akan diam-diam menembak Anda. Yang mulia, mohon juga memungkinkan jenderal untuk bepergian dengan Anda. Setelah Anda kembali ke gerbang Duxian, akhirnya akan kembali." Ada Qin Suanya cemberut ringan, dan ada sedikit ketidakberdayaan pada wajah cantik tanpa ekspresi di wajahnya. Yuan King membujuk, "Saudari Suanya, mari kita pergi ke Beiju Luzhou, di mana ada tempat-tempat berbahaya di mana-mana, dan jika Anda memiliki Jenderal Yuan, Anda juga dapat mengurus banyak orang." Li Changshou tiba-tiba berkata dengan pelan, "Adik laki-laki Yuan King sudah mengenal jenderal ini sebelumnya. Saya hanya tidak mendengarkan nama jenderal yang dilaporkan sendiri."
Ya, ya, Yuan King lirik Li Changshou sambil tersenyum, aku tumbuh bersama saudara perempuanku Suanya, dan aku pergi ke gerbang Duxian bersama. Jenderal ini bernama Yuan Ling, dia adalah jenderal yang paling terpercaya dari ayah Suanya, dia biasanya bertugas menjaga di samping ayah Suanya, kali ini dia bergegas untuk menjaganya. Jelas, situasinya benar-benar agak berbahaya. Ternyata wanita dengan kelumpuhan wajah dan pria dengan kehangatan besar masih kekasih. Li Changshou mengangkat tangannya dan berkata, aku banyak bicara. Yang mulia enam putri, Yuan Ling berteriak, mengerutkan kening. Yukin Suanya memandang Jiu Jiu berbaring di mulut labu, matanya menunjukkan sedikit permintaan. Tidak masalah, tidak masalah, Jiu Jiu Xianren melambaikan tangannya di tepi mulut labu, dan suaranya sedikit malas. Karena itu adalah penjaga rumah Anda, mari bergabung bersama. Seorang pria besar yang baru saja menjadi seorang abadi tidak bisa menyerahkan tangan kita. Gelombang apa? Ini, pria besar, duduklah di belakang labu. Jangan membuat keributan nanti, itu sebenarnya tidak pantas untuk Anda ikuti, tetapi untungnya, tidak ada batasan dalam peraturan gerbang bagi murid masuk untuk pergi keluar dan tidak memiliki pengawal mereka sendiri untuk mengikuti. Nayu Wenling melengkung dan berkata, terima kasih, Xian Chang. Memfasilitasi, pria besar ini melayang ke belakang labu besar dengan kapak raksasa, Jiu Jiu menunjuk sedikit, dan cahaya peri di sekitar labu besar itu perlahan membuka celah. Li Changshou melihatnya, dan berjalan diam-diam ke arah sisi untuk 2 langkah, dan kemudian berjalan dari sisi ke bagian depan labu. Sang pemanah bertanya, Paman Master, bisakah muridmu duduk di belakangmu? Jiu Jiu tidak bisa menahan tangis dan tertawa untuk sementara waktu, kenapa? Kamu semua sudah berumur lebih dari 100 tahun dan masih takut pada kehidupan. Datang dan duduk, tuanmu berkata kamu adalah temperamen yang sangat teliti, dan kamu benar. Saudara Li, silakan duduk di sini, Yukin Suanya mengambil inisiatif untuk berdiri, tersenyum sedikit meminta maaf pada Li Changshou, dan mundur 2 langkah. Masalah, Li Changshou mengangguk, mengabaikan mata yang agak tajam di belakang, dan duduk dengan tenang di posisi di mana Yukin Suanya baru saja. Kedua mata ini masih dari Liu Yan'er dan Wang Qi. Jelas, mereka agak tidak puas dengan pengecualian Li Changshou. Mereka harus merasa bahwa mereka telah kehilangan sikap yang seharusnya mereka miliki untuk murid-murid mereka. Li Changshou secara alami memilih untuk mengabaikannya. Dewa Jiu Jiu terus berbaris menuju utara dengan Yu Lufeitian. Liu Yan'er dan Wang Qi tampaknya mengejek Li Changshou, dan mereka juga dengan sengaja pergi ke Yuan Ling untuk berbicara. Namun, Yuan Ling, seorang pria kekar, adalah karakter pendiam. Mereka bertiga mengobrol dengan canggung selama beberapa hari, dan mengobrol sampai mati beberapa kali. Atau Yuan King tidak bisa mendengarnya lagi dan berinisiatif untuk bergabung dalam obrolan untuk membuat suasana lebih halus. Li Changshou tidak melihat ke belakang, tangan kanannya selalu ditarik ke manset, dan sinar pengetahuan spiritual tersebar di sekelilingnya. Sebelum memutuskan untuk pergi ke Tenggara Luzhou, Beiju, Li Changshou juga memikirkannya, dan bertanya kepada Diaken Bai Fandian, yang sudah ia kenal sebelumnya untuk memahami bahwa kali ini, peri yang mengawal para murid gerbang di masa lalu adalah Jiu Jiu yang bertanggung jawab untuk arah ini beberapa kali. Peri Jiu Jiu belum berlatih selama kurang dari 1000 tahun, tetapi kekuatannya tidak sepele, Jiu Jiu juga memiliki kekuatan magis yang besar, dan ada beberapa hadiah sihir yang kuat yang diberikan oleh tuannya, dikatakan dekat dengan surga-surga. Ruang seorang pria pemurnian gas normal yang menjadi abadi pada gilirannya adalah Yuan Xian, Zhen Xian, Tian Xian, Jin Xian, Daluo, Hunyuan Wuji, yang disebut Dao Xian Dao. Lebih penting lagi, Jiu Jiu adalah salah satu dari beberapa dewa abadi di pintu yang memiliki sedikit persahabatan dengan tuannya. Li Changshou awalnya berpikir bahwa mereka yang pergi ke Beiju Luzhou untuk pelatihan awalnya beberapa dengan dukungan peri ini, selalu lebih aman daripada pergi ke Beiju Luzhou sendirian. Aku hanya tidak memikirkannya, situasi seperti ini tiba-tiba muncul di jalan. Melirik Yuan King dan Yu Wenling dengan sisa-sisa penglihatannya, Li Changshou diam-diam memikirkannya, dan perlahan-lahan menutup matanya, tetapi dia tanpa sadar menumbuhkan tahu, dan dia selalu menjaga keadaan untuk menyerang angin kapan saja. Untungnya, lebih dekat dengan Paman Master, Anda bisa merasa lebih aman. Oh. Hei, hei. Hanya menyesap, masih jauh dari sana, aku tidak bisa membuat kesalahan, aku tidak bisa membuat kesalahan. Lelaki goblin yang duduk di mulut labu itu tertawa aneh, memegangi labu berisi anggur, dan diam-diam mengerutkan mulutnya, wajahnya tiba-tiba memerah, dan dia menjilat bibirnya dengan seksama. Li Changshou. Benar saja, cari alasan untuk meninggalkan tim dan pergi sendiri. Lao Zu aktif. Tidak ada kata-kata selama setengah hari. Matahari terbenam dan senja miring barat, itu sudah langit berbintang. Duduk di atas labu dengan panjang lebih dari 10 kaki, dikelilingi oleh cahaya peri, ujung hidungnya menghirup aroma anggur yang samar, Li Changshou memegang gulungan bambu, membaca dengan tenang di sana. Beberapa orang lain telah memasuki latihan rutin, termasuk Yu Wenling yang duduk di belakang. Mata Jiu Jiu setengah terbuka, dan dia berbaring di depan labu besar, membiarkan angin meniup rambut pendeknya sendiri yang berantakan. Penampilannya memang berbeda dari gajah peri biasa, dan itu juga bisa dikatakan penuh dengan kepribadian.
Li Changshou diam-diam menikmati Taoisme yang terekam dalam briefing buku, menyimpulkan bagaimana Taoisme bekerja, tetapi kesadaran peri di sekitarnya masih belum pulih, dan ia terus memantau jarak 10 kaki di dekatnya. Karena pelatihan yang disengaja sebelumnya, ini bukan beban bagi pikirannya. Labu anggur tiba-tiba muncul di depan matanya. Li Changshou menggelengkan kepalanya dengan serius dan berkata, "Terima kasih paman, para murid tidak pandai minum." Membosankan, Jiu-Jiu memutar matanya, melompat dari sumbat mulut labu, dan duduk di ujung mulut labu, dengan lembut mengguncang area terbersih tubuh, betis ramping. Cegukan, Jiu-Jiu tampaknya secara tidak sengaja bertanya, "Umur panjang, tuanmu hampir abadi." Crossover harus antara 3 dan 5 tahun, Li Changshou meletakkan buku itu di pangkuannya, menatap paman master di depannya. Jiu-Jiu sebenarnya adalah satu dari sedikit orang yang telah mengunjungi Xiao Qiongfeng dalam 100 tahun terakhir. Jiu-Jiu menghela nafas, dengan sengaja menggunakan sepasang nada kuno, membelakangi pendidikan Li Changshou. Pada waktu itu, kami memiliki hubungan yang baik, tetapi sayangnya, tuanmu, kualifikasi aslinya juga bagus, tapi aku menderita cedera setelah melukai Dauke, dan aku tidak bisa menyelesaikannya sampai sekarang. Umur panjang, pada kenyataannya, jangan memandang tuanmu belum menjadi abadi, dia tidak kehilangan 1000 tahun keabadian dalam pemahaman kita tentang Taoisme gerbang abadi. Di mana paman berbicara, Li Changshou tersenyum sedikit, dan matanya sedikit menyipit, tetapi dia jarang menunjukkan ekspresi seperti itu di depan orang-orang selain guru dan saudari. Li Changshou berkata, "Tuan saya telah melakukan semua yang saya bisa untuk mengajari saya dan saudara perempuan saya. Bagi kami, guru seperti orang tua. Dengan kata lain, bagaimana kamu mengolahnya? Butuh bertahun-tahun untuk mengubah tatanan ke-9 Tuhan. Apakah tidak mungkin untuk memahami kebenaran?" Jiu-Jiu menoleh dan menatap Li Changshou. "Ketika paman saya pertama kali mulai, saya mendengar orang mengatakan bahwa Qiongfeng kecil Anda rusak, jadi sepertinya benar-benar salah. Bahwa itu, paman master akan menunjukkan kepada Anda kualifikasi. Saya ingat kualifikasi Anda cukup bagus. Jangan benar-benar bingung dengan tuanmu yang bingung." Alis Li Changshou segera mengerutkan keningnya. Meskipun paman master ini memiliki itikat baik, tapi jika ini terdeteksi oleh kontak dengan tubuh, pihak lain adalah penguasa negeri dongeng sejati praktik budidaya yang disembunyikan oleh resepnya sendiri harus diungkapkan. Jiu-Jiu telah mengulurkan tangan kanannya memancarkan anggur, dan Li Changshou tanpa sadar menggerakkan pantatnya ke belakang, dan berkata sambil tersenyum, "Paman master, pria dan wanita tidak saling menerima. Aku khawatir itu agak salah. Pria dan wanita tidak saling menerima. Siapa yang mengatakan ini? Aku belum mendengarnya." Jiu-Jiu tiba-tiba tampak jijik, generasi alkemis saya mengejar dunia yang tidak terkendali, etiket dunia yang berantakan, membaca www.ukansu.com apa yang Anda lakukan? Cepat, jangkau. Apakah Anda melakukan kesalahan dalam latihan Anda? Saya ingat kualifikasi Anda tidak terlalu bagus. Tuan Paman, ini tidak pantas. Murid itu tiba-tiba memiliki gejala kejang-kejang ketika dia menyentuh wanita itu beberapa tahun yang lalu. Li Changshou berdiri dalam sekejap, membalikkan kakinya, dan mengeluarkan 2 bayangan, gerakannya berputar seperti yang diharapkan, dan muncul tepat di belakang Yukin Suanya, menatap Jiu-Jiu dengan senyum di wajahnya. Jiu-Jiu berkedip, dan tiba-tiba sepertinya menemukan sesuatu. Hanya bagaimana orang ini mengubah sosoknya. "Kamu Long Tan Yunbu. Oke nak, sudahkah kamu belajar kerja keras yang sulit dipelajari?" Ekspresi Jiu-Jiu sedikit aneh. "Tuanmu mengatakan bahwa kamu hanya tertarik pada Dunfa, kamu seharusnya tidak memiliki lebih dari 100 bertahun-tahun semua ini." Murid itu telah berusaha keras untuk berlatih, dan dia tidak pernah setengah lelah ya. Sentuhan lembut ini. Li Changshou melihat ke bawah ke jari putih ramping yang dengan lembut menusuk bagian dalam pahanya, dan beberapa garis hitam menggantung di dahinya dalam sekejap. Melihat ke bawah jari-jari ramping, itu adalah lengan giok yang halus dan putih, yang seperti giok putih kulit domba, dan kemudian ke atas, itu adalah tali bahu merah, kerah, dan potongan yang sedikit bengkok dan aus. Wajah cantik yang sedikit penasaran. Ada kinsuanya. "Beberapa tahun yang lalu, saya tiba-tiba memiliki gejala kejang ketika menyentuh seorang wanita." Mulut Li Changshou berkedut dengan panik, tetapi keputusan itu hampir seketika. Ini juga orang yang kejam. Pada saat ini, terlepas dari penampilan luarnya, seluruh tubuhnya mulai bergetar, otot-ototnya mulai berputar, wajahnya sakit, matanya menggulung, dan busa muncul di mulutnya. "Nima. Anda memiliki kinsuanya, bukankah Anda gunung es? Jiwa yang ringan. Hanya ada banyak pelanggaran, dan saya harap Brother Haihan." Duduk di depan labu besar, wajah Li Changshou diam, menatap kinsuanya, yang membungkuk tangannya, dan menundukkan kepalanya di depannya, meskipun dia ingin berbicara, dia hanya bisa mengatakan apa-apa. Li Changshou merasa bahwa, jatuh di matanya sendiri, dia telah kehilangan jenis rasa jijik dan ketidakpuasan yang dia miliki sebelumnya, tetapi sebaliknya. Penuh simpati dan kasihan. "Umur panjang," Jiu-Jiu terbatuk dan berkata dengan serius, "kamu harus menjadi iblis, mungkin karena kamu dan tuanmu telah ditutup di pegunungan selama bertahun-tahun untuk berlatih dan jatuh.
Brother Longevity, Yuan King layang dari samping dan mengambil sebotol elisir. Dia berbisik, ini adalah elisir untuk menyegarkan pikiran dan mungkin membantu penyakit saudara. Terima kasih, aku yang memimpin. Li Changshou memberikan senyum yang agak malu-malu, Yuan King segera mengerti apa, dan mengejutkan subjek dengan terampil. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, Li Changshou juga mengamati reaksi beberapa orang selanjutnya. Yu Wenling tidak memperhatikan lelucon kecil ini, duduk diam dengan mata tertutup bermeditasi dengan sangat tenang. Tatapan Liu Yan'er berbalik ke arahnya dengan lebih simpatik, Wang Qi bahkan memandang dirinya sendiri dengan ekspresi emosional. Mungkin mengatakan, saudara laki-laki ini memiliki kualifikasi biasa untuk berkultivasi, dan telah jatuh ke dalam iblis seperti itu. Di masa depan, adalah suatu kemewahan untuk menemukan seorang Buddha. Betapa sulitnya kehidupan monastik. Hal ini dipraktekkan oleh Duren Lunmen di gerbang Duxian. Yuan Qinghan kembali ke belakang labu setelah beberapa kata, lalu Wang Qi berinisiatif untuk berbicara tentang 2 kata. Li Changshou hanya menanggapi dengan tersenyum, tidak banyak bicara. Saya merasa bahwa terlepas dari Yuan King, murid-murid dari generasi yang sama yang memiliki pikiran untuk berkultivasi, meskipun mereka memiliki usia tinggi, tetapi pikiran mereka secara tak terduga sederhana. Itu benar, ini semua adalah siswa yang canggih di antara generasi murid yang sama. Sebagian besar waktu mereka dihabiskan untuk latihan spiritual, dan tidak ada banyak komunikasi antar pribadi. Badai kecil ini segera berakhir. Tidak lama kemudian, labu itu sunyi lagi, semua orang terus bermeditasi dan berlatih, Li Changshou mengambil volume buku itu, membacanya dengan penuh minat, dan suasana hatinya tidak terpengaruh sama sekali. Jiu Jian sedang duduk di garis depan dengan tangan bersedekap, dan dia juga berpikir saat ini, dia sedang memikirkan bagaimana membantu Li Changshou keluar dari setan dan kembali ke kehidupan biara yang bahagia. Apakah Anda ingin menggunakan pesona wanita? Menyerang dengan racun. Brewu Master itu memandangi dadanya yang melotot, dan kemudian ada tawa lucu. Tiba-tiba menambahkan suasana untuk dirinya sendiri, dan Li Changshou tidak terlalu peduli. Meskipun ini hanya untuk menghindari kemanfaatan untuk diperiksa, diperbaiki, dan memenuhi syarat oleh ahli anggur, tetapi langkah selanjutnya, saya akan selalu memperhatikan detail ini. Kewaspadaan terus-menerus tidak sulit bagi Li Changshou. Brother Longevity, sebuah panggilan tiba-tiba datang di belakangnya. Li Changshou menoleh untuk melihat, dan melihat wajah minta maaf Qin Shuanya. Meskipun Li Changshou ingin mengatakan ini pada saat ini, tolong jaga agar tidak menahan diri dan bangga bahwa kecantikan gunung es seharusnya, tetapi bagaimanapun dia hanya dapat menunjukkan sedikit senyum dan melambaikan tangannya untuk memberi isyarat bahwa dia tidak perlu bicara lagi, menoleh untuk melanjutkan membaca. Qin Shuanya mengerucutkan bibirnya, dan permintaan maaf di matanya tetap tidak berubah. Dan pengetahuan abadi Li Changshou ditangkap dengan tajam, Yuan King, yang menutup matanya di belakang, sedikit mengernyit. 2 hari kemudian, Dongsheng Zhenzhou yang abadi dan berpenduduk jarang, secara bertahap dibuang ke belakang. Sepanjang jalan, labu besar ini terbang di awan, siang dan malam, dan akhirnya tiba di perbatasan barat laut Dongsheng Zhenzhou. Li Changshou belum berlatih sepenuhnya, menjaga perhatiannya di antara tubuhnya sendiri, dan ujung garis pandang sering dapat menangkap sosok Yukong yang berkedip di langit. Untungnya, mereka tidak menemui hambatan apapun di sepanjang jalan. Jiu meregangkan pinggangnya yang malas, dan labu besar itu mulai melambat perlahan, dan jatuh ke arah bukit di bawah. Brewu Master menguap dan berteriak pada orang-orang berikut, semua orang sudah bangun, dan mereka akan segera memasuki perbatasan suku. Telah mendengar beberapa dari Anda. Beiju Luzhou bukan tempat yang baik. Kali ini Anda di sini untuk mengalami, jangan mencoba untuk memperjuangkan harta. Selanjutnya, saya akan membawa Anda ke pintu masuk di Luju, Beiju. Ingat tempat ini. Saya akan datang ke Beiju Luzhou sendiri di masa depan, tetapi jangan berkeliling dengan bodoh. 5 murid berdiri pada saat yang sama, memberi hormat Jiu, dan berkata serempak, Paman Zun mengajar. Ya, Jiu mengangguk puas. Liu Yan'er berbisik, Paman Ski. Bukankah Beiju Luzhou 4 benua utama? Mengapa ada pintu masuk? Bukankah malaria di sini formasi besar yang alami? Jiu menyudutkan bibirnya, berkata dengan acuh tak acuh, siapa yang tahu mengapa? Jelaskan padanya. Yuan King tersenyum di belakang, malaria Beiju Luzhou tidak sulit untuk ditolak bagi orang-orang pemurnian gas yang telah kembali ke dunia maya, dan sudah dapat membentuk Zhoutian dalam. Hal yang paling menyusahkan di sini adalah serangga beracun dan gulma yang dihasilkan oleh malaria, serta binatang buas dan binatang berbisa di mana-mana. Sangat sulit untuk ditangani. Jawaban tidak ditanyakan. Jiu memutar matanya dan memarahi Yuan King, dia bertanya mengapa ada pintu masuk. Apa yang kamu jawab? Yuan King tersenyum malu dan hanya bisa melengkungkan tangannya. Yu Wenling berkata dengan suara berat, karena klan iblis. Ya, hanya karena klan iblis, jenderal besar juga cukup berpengetahuan. Jiu melihat ke bawah dan mengendalikan labu besar untuk jatuh ke arah lembah di pegunungan. Keberuntungan kemenangan manusia bertemu di Pulau Chao Selatan, Beiju Luzhou adalah tempat orang Wu di pengasingan. Pada zaman kuno, untuk mendukung langit yang akan jatuh, beberapa guru bijak menembakkan 4 kaki penyu hitam besar bawaan untuk membuat Tianzhu.
Kura-kura hitam itu marah dan tertekan. Dagingnya yang besar dan mana yang besar berubah menjadi malaria yang masih ada di Beiju Luzhou. Melihat ke arah barat laut, itu bukan awan hujan. Beberapa orang memandangi barat laut pada saat yang sama. Pada saat ini, mereka sudah turun ke gunung, dan mereka hanya bisa melihat awan kelabu dan hitam di langit. Tanpa batas, tanpa batas. Jiu-Jiu melanjutkan. Gas berbahaya telah menelurkan banyak serangga beracun dan gulma beracun, mencegah makhluk biasa berani mendekat, dan telah menjadi tempat di mana banyak bunga dan buah eksotis tumbuh. Ada semua jenis binatang buas dan binatang buas beracun. Terlalu dalam. Setelah Perang Lich, orang-orang Wu diasingkan di sini, mereka pergi ke utara Luju, Beiju, di mana ada es dan salju, ada beberapa serangga dan binatang buas, dan mereka hampir tidak bisa bertahan hidup, tetapi dikatakan berada di ambang genosida. Cukup menyedihkan. Dan klan iblis yang membenci orang-orang Wu, serta klan iblis yang diusir oleh para imam gas ras manusia kita, semua berkumpul menuju perbatasan Beiju Luzhou. Seiring waktu, daerah sempit ini menyebar ratusan ribu mil dari timur ke barat telah menjadi habitat paling penting dari klan iblis. Diperkenalkan di sini, Jiu-Jiu melihat ekspresi beberapa murid dan menemukan bahwa kecuali Li Changshou, mereka semua mulai merasa lebih atau kurang gugup. Bekerja dengan baik, dan bekerja lebih keras. Jiu-Jiu tersenyum dan berkata dengan suara yang dalam, lihatlah gunung-gunung berat di sekitar Anda, beberapa dari mereka tidak tahu berapa banyak iblis besar dan iblis tua, beberapa dari mereka sangat menakutkan, dan mereka suka makan pemurni gas ras manusia. Beberapa orang lebih waspada, dan Li Changshou mengangguk dengan tenang, lalu terus melihat ke bawah. Jiu-Jiu membosankan, menunjuk ke bagian bawah labu dan melanjutkan tanpa ekspresi. Kota berikut adalah salah satu dari penguasa ras manusia kita yang secara paksa membuka dan memasuki salah satu pintu masuk dan keluar Beiju Luzhou. Selama ribuan tahun, dikatakan bahwa ada juga gencatan senjata dengan klan iblis, dan aku tidak tahu kapan mereka akan bertarung lagi. Menunggu untuk memasuki kota, saya akan membawa Anda untuk membeli racun dan pil detoksifikasi. Meskipun ada ini di pintu, tetapi saya tidak tahu siapa yang menetapkan aturan yang dilanggar. Saya masih perlu membawa Anda untuk mengalami kehidupan Hikhu itu dan mengajari Anda untuk mengubah banyak hal. Ingat, tidak mungkin ada celah di langit di atas kota ini. Ada beberapa tuan yang duduk di sini. Untuk selalu memiliki rasa kagum kepada yang kuat, mari kita jatuh dari lereng bukit di sisi tenggara dan berjalan menyusuri jalan gunung. 5 murid memegang tangan mereka dan menerima perintah mereka, menjaga peringatan para dewa Jiu-Jiu ini dalam hati mereka. Kota ini umumnya di lembah, tebing di kedua sisi lembah telah diukir dari gua, dan ada banyak papan dan bangunan kayu. Lembah ini penuh dengan berbagai bangunan, yang sangat berantakan dari kejauhan. Ada kuil-kuil megah dan pagoda yang menjulang tinggi, tetapi lebih dari itu adalah bangunan kayu dan bangunan bumi tidak ada rencana secara keseluruhan, hanya beberapa jalan sempit yang nyaris tidak bisa dilewati. Tentu saja, kebanyakan dari mereka terbang di udara, sehingga mereka tidak harus berjalan. Dapat dilihat bahwa sebenarnya tidak banyak biksu yang pergi ke Luzhou di Beiju, ada banyak orang datang dan pergi ke sini, banyak rumah kayu dan gubuk tanah memiliki atap dengan warung penyulingan gas. Buku membaca buku www.ukansu.com dapat menemukan banyak Beiju tumbuhan dan bahan berharga diproduksi di Luzhou. Sebagian besar tumbuhan dan harta ini terkontaminasi dengan kata racun. Jiu-Jiu memasak pintu dan memasak jalan, mendorong awan putih, mengambil 5 murid dan Yu Wenling setengah lingkaran di kota, dan membandingkan pada beberapa kios kiri dan kanan sebelum mereka membiarkan mereka mengeluarkan batu roh dan membeli beberapa obat abadi yang berkualitas baik dan murah. Baik. Kenapa orang ini tidak bergerak? Jiu-Jiu memandang Li Changshou yang telah berdiri di belakangnya dengan kedua tangan di belakang punggungnya, dengan desahan di hatinya, dia melemparkan dompet ke atas bahunya dan mengenai lengan Li Changshou. Dompet ini adalah senjata sihir paling simpel untuk penyimpanan, dan umumnya digunakan untuk menyimpan bagian tertentu dari batu roh. Jiu-Jiu muntah, aku tahu tuanmu tidak punya banyak hal untuk diberikan kepadamu, dan aku tidak mengerti mengapa dia harus menjaga puncak kecil itu. Pil detoksifikasi dan ameliorasi jimat harus disiapkan, pergi dan beli, pria besar jangan mengomel. Li Changshou tertegun, menatap paman yang telanjang di depannya, dan menunjukkan senyum lembut. Senyum seperti itu hanya bisa diungkapkan di depan guru dan saudari. Dia hanya ingin menjelaskan bahwa dia sudah menyiapkan segalanya terlebih dahulu, tetapi dia belum mengatakannya. Sebuah tangan ramping diserahkan di sebelahnya, memegang setumpuk kertas kuning dan 2 botol porselen perut yang gemuk. Adalah gadis dengan pedang besar dan gaun merah. Yukin suanya memalingkan kepalanya untuk mencari di tempat lain, dan berkata dengan nada tenang. Ini kompensasi kepada para senior, sebelum. Dalam sambutannya, dia menjentikan jarinya dan menggunakan keahliannya untuk mengantarkan elisir dan Fulwo langsung ke Li Changshou, lalu dia berbalik dan berjalan ke kios samping dengan berpura-pura. Li Changshou sedikit menarik, dia melengkungkan tangannya ke punggungnya dan tidak mengatakan apa-apa lagi.